Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di training bersyarat malam hari ini. Ya, sebuah training yang sangat eksklusif sekali, ya, super eksklusif sekali, hanya orang-orang yang sudah memenuhi kualifikasi. Hanya ya, teman-teman atau Bapak Ibu yang sudah memenuhi syarat untuk bisa ikut hadir di acara malam hari ini, yaitu siapa? Yaitu core leader. Ya, core leader. Nah, core leader itu siapa? Sekali lagi, Bapak harus paham, core leader itu adalah orang-orang yang komitmen ya untuk sukses dalam waktu 10 sampai 12 bulan ke depan di Cimo ya via promosi gratisan dan promosi berbayar. Nah, itu kita sebut sebagai core leader. Nah, malam hari ini kita ingin menjelaskan kepada Bapak Ibu semuanya bagaimana Bapak Ibu itu betul-betul menjadi seorang core leader yang benar core leader, baik secara sikap maupun action Anda setiap hari, itu betul-betul mencerminkan Anda ini seorang core leader yang benar core leader, bukan hanya sekedar namanya core leader. Ya, itu yang Bapak Ibu harus perhatikan. Nah, sebelum saya masuk ke materi, tolong ya buat Bapak Ibu semuanya, ya fokus untuk belajar malam hari ini, jangan klik pojok kiri bawah, karena materi ini penting untuk Anda ketahui untuk memastikan Anda betul-betul bisa menaklukkan bisnis ini dalam waktu 10 sampai 12 bulan ke depan, ya. Oke, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semuanya yang baru pertama kali hadir di training bersyarat malam hari ini, di training khusus core leader. Nah, malam hari ini sekali lagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, kita akan memberikan sharing atau strategi kepada Bapak Ibu semuanya bagaimana memastikan anda mudah membangun bisnis ini dalam waktu 10 sampai 12 bulan ke depan. Ingat, Anda sudah memutuskan, Anda sudah komitmen untuk sukses 10 sampai 12 bulan ke Cimo, di project bisnis Cimo, maka sekarang tinggal Anda membuktikan bahwa Anda ini betul-betul core leader yang betul-betul core leader ya, baik secara sikap maupun action Anda. Nah, itu yang benar-benar Anda harus garis bawahi merah. Kalau hanya sekedar core leader, maka saya pastikan Anda tidak akan mungkin bisa menaklukkan bisnis ini. Ya, sekali lagi kalau hanya sekedar Anda core leader, tapi sikap dan action Anda jauh dari seorang core leader, maka ya dipastikan Anda akan sulit sekali untuk bisa menaklukkan bisnis ini. Anda akan sulit sekali untuk mencapai garis finish Bapak Ibu, ya. Oke, kita akan mulai materi malam hari ini. Tolong fokus semuanya. Saya akan terangkan lewat whiteboard, lewat papan tulis di handphone Anda semuanya masing-masing. Ya, Bapak Ibu, sekali lagi ya, goal Anda, ya goals Anda, ya ini adalah bagaimana membangun passive income itu 100 juta per bulan dalam waktu 10 sampai 12 bulan ke depan. Nah, ini yang Bapak Ibu harus perhatikan. Ya, ini targetnya jelas, yaitu 100 juta per bulan, passive income, waktunya juga jelas, 10 sampai 12 bulan ke depan. Nah, sekarang bagaimana menaklukkan bisnis ini, bagaimana menaklukkan target ini, yang Bapak Ibu harus pahami, ini ada beberapa poin-poin penting yang Bapak Ibu betul-betul harus mindset-nya maupun action-nya itu harus mencerminkan bahwa Anda ini betul-betul ingin 100 juta per bulan dalam waktu 10 sampai 12 bulan ke depan. Jangan sampai Anda hari ini ingin 100 juta per bulan dalam waktu 10 sampai 12 bulan, tapi mindset Anda, action Anda jauh dari target yang sudah Anda canangkan, ya. Nah, poin pertama yang harus Anda perhatikan, ya, ini penting sekali Bapak Ibu, ya. Untuk membangun 100 juta per bulan dalam waktu 10 sampai 12 bulan ke depan, ya, ini Bapak Ibu fokusnya, ya, fokus kerjanya itu adalah membangun aset Bapak Ibu. Ya, ini. Jadi Bapak Ibu fokus kerjanya itu harus membangun aset. Nah, membangun aset itu seperti apa? Atau asetnya itu siapa? Nah, asetnya itu sekali lagi adalah core leader Bapak Ibu. Ya, dari generasi 1 sampai generasi 20.
Ya, jadi Anda itu ketika betul-betul komitmen untuk sukses 10 sampai 12 bulan ke depan, untuk mengejar 100 juta per bulan, itu di pikiran Anda sama hati Anda, itu hanya satu Bapak Ibu, yaitu bangun aset, bukan bangun uang. Ya, bukan bangun uang. Nah, bangun aset itu gambarannya apa? Sering saya katakan kepada Anda, itu Anda seperti kayak bangun saluran pipa, ya, saluran pipa. Anda memindahkan air dari pegunungan ke desa Anda dalam jarak 10 kilo, maka Anda bikin saluran pipa, ya, pipa pertama atau pipa generasi 1 sampai pipa generasi 20. Nah, inilah aset yang Anda harus bangun. Jadi mulai Anda bikin saluran pipa pertama, pipa kedua, pipa ketiga sampai pipa ke-20. Atau Anda bikin gedung, ya, lantai 1 sampai lantai 20, ya. Ini. Jadi fokus Anda di bisnis jaringan, ya, fokus Anda di bisnis jaringan Cimo ini, itu sekali lagi jangan fokus ke uang, Bapak Ibu. Jangan fokus ke bonus, jangan fokus ke komisi, sekali lagi. Ketika Anda fokusnya di uang, di komisi, maka kita pastikan Anda tidak akan bertahan lama di bisnis Cimo, Bapak Ibu. Karena begitu Anda nggak dapat uang, Anda nggak dapat duit, nggak dapat bonus, nggak dapat komisi, maka kita pastikan Anda akan berhenti, Bapak Ibu. Ya, Anda pasti akan berhenti, Bapak Ibu. Ya, ini yang Bapak Ibu harus perhatikan. Ya, jadi sekali lagi, Anda jangan fokus bekerja untuk bonus, untuk uang. Ya, tapi bagaimana Anda memastikan dalam waktu 10 sampai 12 bulan, ini pipa generasi 1 sampai 20-nya Anda itu jadi. Gedung lantai 1 sampai lantai 20 itu jadi. Nah, kalau sudah jadi, baru di situ Anda ngomongin duit. Baru ngomongin bonus, Bapak Ibu. Baru ngomongin uang. Baru ngomongin income. Ya. Yang ini yang harus Anda betul-betul bangun dari awal sejak Anda komitmen untuk sukses 10 bulan, Bapak Ibu. Jadi paradigma Anda itu jangan sampai Anda itu bekerja untuk hari ini mendapatkan uang. Tapi fokus bekerja Anda itu harus membangun aset. Ya, itu yang Anda harus perhatikan. Jadi jangan sampai sedikit-sedikit Anda itu ini bonus saya gimana? Sedikit-sedikit income saya gimana? Selesai Bapak Ibu. Kalau Anda seperti itu, tapi Anda tidak mementingkan aset Anda, maka sampai kapanpun Anda tidak akan pernah sukses di bisnis jaringan manapun Bapak Ibu. Ya, garis bawahi ya. Anda tidak akan pernah sukses di bisnis jaringan manapun ketika fokus Anda itu bekerja untuk uang. Ya, jadi mindset Anda itu jangan seperti mindset seorang pedagang, Bapak Ibu. Pedagang itu buka lapak dari pagi sampai sore, akhirnya dapat duit. Ya, jualan kelontongan, jualan buka toko, ya, buka lapak, buka toko, jualan baju, jualan sepatu, jualan sendal, maka begitu ada yang laku dapat duit. Nah, itu pedagang, Bapak Ibu. Ya. Nah, jangan sampai Anda itu mindsetnya seperti itu, Bapak Ibu. Ya kalau Anda mindset seperti itu, lebih baik Anda jangan fokus bangun jaringan. Ya, jangan bangun jaringan, Bapak Ibu. Lebih baik Anda jualan baju, jualan bakso, jualan pecel lele, jualan sepatu, jualan kerudung kayak gitu, Bapak Ibu. Ya, tapi kalau Anda betul-betul ingin membangun passive income 100 juta per bulan, Anda ingin betul-betul freedom, Anda ingin bebas waktu, bebas finansial, maka Anda wajib mulai dari malam hari ini, besok dan seterusnya 10 sampai 12 bulan ke depan, di pikiran Anda itu jangan sampai ada bonus atau komisi atau uang, Bapak Ibu. Tapi di pikiran Anda itu bagaimana? Pipa pipa pertama saya ini sudah jadi belum? Pipa kedua saya sudah jadi belum? Pipa ketiga saya sudah jadi belum? Itu yang harus Anda pikirkan. Lantai 1 saya sudah jadi belum? Lantai 2 saya sudah jadi belum? Lantai 3 saya ini sudah jadi belum? Itu Bapak Ibu. Kalau Anda bergeser ke uang, Anda bergeser ke income, bergeser ke bonus, bergeser komisi, maka selesai Bapak Ibu. Anda mau join di perusahaan apapun, di bisnis jaringan manapun, modalnya berapapun, Anda tidak akan pernah sukses Bapak Ibu. Anda akan memperbanyak ID saja, Anda akan buang-buang waktu, Anda akan membuang-buang uang Bapak Ibu, Anda akan buang-buang tenaga.
Anda ketemu saya 10-20 tahun juga nggak akan berubah hidupnya, Bapak Ibu. Ya, makanya sekali lagi, begitu Anda sudah komitmen jadi core leader, komitmen untuk sukses 10-12 bulan, maka mindset Anda ini harus benerin dulu. Kalau mindset Anda sudah benar, maka cara kerjanya nanti jadi benar. Kalau mindset Anda, paradigma Anda di dalam membangun bisnis jaringan salah, maka action Anda pun juga salah, Bapak Ibu nanti. Action Anda itu tidak akan pernah benar di bisnis jaringan. Ya, ini yang Anda harus pahami betul-betul. Ya, jangan sampai Anda itu ya sebaliknya, ya kalau ini bangun salarin pipa, Anda itu ya jadi seperti kayak orang ngangkut air pakai ember, ya dari pagi sampai sore ngangkut air sampai ember. Memang air Anda langsung dapat, tapi ya sampai kapan Anda akan seperti itu? Begitu Anda sakit, selesai, Bapak Ibu. Anda nggak bisa ngangkut air lagi. Begitu usia Anda berkurang, tenaga Anda berkurang, selesai, Bapak Ibu. Ya, Anda tidak akan bisa ngangkut lagi air. Maka sampai kapanpun Anda kalau caranya seperti itu, Anda tidak akan pernah sukses dalam bisnis Anda, Bapak Ibu. Tidak akan pernah sukses. Ya, Anda mau join di bisnis perusahaan apapun, di bisnis apapun, kalau polanya Anda masih seperti itu, Anda tidak akan pernah berhasil, Bapak Ibu. Ya, itu yang harus Anda perhatikan. Ya, jadi mindset Anda jangan seperti seorang pedagang, sebagai seorang karyawan. Ketika paradigma Anda dalam membangun bisnis jaringan CMO ini seperti pedagang, seperti karyawan, selesai. Begitu Anda nggak dapat bonus, nggak dapat komisi, Anda langsung berhenti, Bapak Ibu. Ya, padahal yang jauh lebih penting dari komisi bonus Anda saat ini adalah pipa satu saya ini sudah jadi belum? Pipa satu Anda ini sudah jadi belum? Lantai satu itu sudah jadi belum? Itu yang jauh lebih penting yang harus Anda amankan, Bapak Ibu. Ya, jadi sekarang itu bagaimana Anda itu mengamankan pipa satu Anda semua. Ketika semua mengamankan pipa satu, ya mengamankan generasi satu, maka Bapak Ibu dipastikan akan mudah menaklukkan bisnis ini dalam waktu 10-12 bulan. Jadi sebetulnya PR Anda itu Bapak Ibu, PR Anda itu sebetulnya ya, bagaimana Anda itu bisa membangun pipa pertama, pipa satu Anda atau generasi satu Anda masing-masing. Ya, ya bagaimana hari ini tim Anda itu juga sama, bagaimana membangun pipa satu. Nah, ketika semuanya bisa membangun pipa satu, generasi satu, maka selesai, Bapak Ibu. Bisnisnya itu mudah sekali, ya. Anda hari ini misalkan, ya, misal, ya, ini Bapak Ibu membangun yang generasi satu, ini ada 4 core leader misalkan, ya, atau 2 core leader lah, ya, 2 core leader, ya. Nah, maka 2 core leader Anda ini, ya, 2 core leader Anda, saya singkat CL, 2 core leader Anda, itu juga membangun pipa satu. Mereka juga sama, masing-masing membangun 2 core leader. Ya, masing-masing membangun 2 core leader. Sehingga nanti Anda akan punya 4 core leader. Ya, 4 core leader Anda ini juga sama, masing-masing membangun pipa satu. Ya, membangun pipa satu. Masing-masing 2 core leader. Sehingga Anda punya 8 core leader. Core leader Anda masing-masing membangun pipa satu, membangun lantai satu, membangun generasi satu, masing-masing 2 core leader. Ya, coba bayangin, kalau semuanya hari ini ya mengerti konsep ini, maka sebetulnya Bapak Ibu untuk menaklukkan generasi 1-20 core leader, menaklukkan ini nih, core leader sama generasi 1-20, maka sebetulnya mudah sekali. Asal semuanya ini betul-betul menduplikasi seperti Anda. Jadi kuncinya apa Bapak Ibu di sini? Kuncinya adalah ya duplikasi. Ya, ini. Ya. Ya, sebelum ke sini ya ini poin 2 dulu ya. Jadi poin 1 Anda paham ya? Jadi poin 1 Anda harus fokusnya paradigma Anda itu bahwa jadi jangan bergeser ke bonus, bergeser ke komisi. Ya, tolong dimatikan, jangan klik pojok di bawah. Nah, sekarang masuk poin 2 nih. Nah, sekarang bagaimana Anda memastikan itu bisa bangun pipa satu, bisa semuanya Anda sama tim Anda itu bisa mengamankan generasi 1-2 core leader minimal. Ya, sekarang bagaimana mengamankan semuanya termasuk Anda itu mengamankan bisa bangun pipa pertama atau bangun generasi satu. Ya, maka di sini Anda wajib
bekerja dengan sistem. Bekerja dengan sistem. Ya, ini Bapak Ibu. Wajib bekerja dengan sistem. Kenapa? Ya, harus bekerja dengan sistem karena nyawanya aset ini, ya, nyawanya aset nih itu adalah sistem Bapak Ibu. Nah, sistemnya itu apa? Yaitu 7 langkah sukses BBS. 7 langkah sukses BBS. Ya. Dan ada dannya nih 5 kebiasaan core leader. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi untuk mengamankan pipa 1, ya pipa 1 nih untuk mengamankan generasi 1, ini semuanya dari Anda, generasi 1 Anda, generasi 2, generasi 3, 4, itu harus bekerja dengan sistem. Jadi Anda harus melakukan 7 langkah sukses BBS, tim Anda juga harus melakukan 7 langkah sukses BBS, Anda harus melakukan 5 kebiasaan core leader, tim Anda juga harus melakukan kebiasaan core leader. Nah, inilah yang disebut sebagai duplikasi. Ya. Jadi sistem itu akan melahirkan yang namanya duplikasi. Jadi sistem itu akan melahirkan duplikasi. Jadi kalau Anda tidak bekerja dengan sistem, maka sampai kapanpun duplikasi itu tidak akan berjalan. Ya, duplikasi itu nggak akan berjalan. Ya, jadi sistem itu melahirkan duplikasi, duplikasi itu melahirkan multiplikasi. Nah, multiplikasi. Multiplikasi itu melahirkan leverage. Ya, leverage. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu harus paham, duplikasi itu apa? Duplikasi itu ada menduplikat. Bapak Ibu pernah bikin kunci kan? Misalnya Bapak Ibu mau menduplikat kunci, berarti Anda bikin kunci yang sama persis dengan kunci Anda. Ya, jadi duplikasi itu seperti itu Bapak Ibu. Artinya kalau Anda melakukan 7 langkah sukses BBS 100%, ya, maka tim Anda dari generasi 1 sampai 20 juga melakukan hal yang sama, melakukan 7 langkah sukses BBS 100%. Begitu juga ketika Anda melakukan 5 kebiasaan core leader, maka tim Anda dari generasi 1 sampai 20 itu juga membangun 5 kebiasaan core leader. Nah, itu disebut sebagai duplikasi. Ya. Nah, duplikasi akan berjalan seperti itu kalau Anda itu melakukan bisnis ini dengan sistem. Lah kalau Anda tidak melakukan dengan sistem, maka duplikasi tidak akan berjalan. Ada. Duplikasi tidak akan pernah berjalan, pasti akan macet. Ya, mungkin macetnya di pipa 1 atau pipa 2 atau pipa ketiga atau pipa keempat, pasti akan macet. Dan itulah yang membuat akhirnya bonus Anda juga macet. Ya, efeknya, risikonya bonus Anda juga akan macet. Dan itu yang membuat akhirnya Pak Anda akan cepat atau lambat berhenti di bisnis ini. Kenapa? Karena Andanya tidak bekerja dengan sistem. Ya, Anda tidak akan pernah ya tidak bekerja dengan sistem. Nah, duplikasi itu akan melahirkan multiplikasi Bapak Ibu. Nah, multiplikasi itu apa? Ya ini, 2 core leader ya. Anda kan ya generasi 1 Anda bangun 2 core leader. Ya, 2 core leader masing-masing bangun 2 core leader jadi Anda punya 4 core leader. Ya. Nah, 4 core leader masing-masing membangun ya 2 core leader. Anda punya generasi 3 8 core leader. Nah, ini yang disebut dengan multiplikasi Bapak Ibu. Jadi multiplikasi 2, 4, 8, 16, 32, 64 sampai nanti generasi 20 sampai ke generasi 21 juta orang lebih, itu tidak akan pernah ada kalau duplikasi itu tidak berjalan. Kenapa? Karena duplikasi itu melahirkan multiplikasi. Jadi multiplikasi tidak akan pernah lahir di jaringan Anda, tidak akan pernah berjalan di jaringan Anda ketika duplikasi tidak berjalan. Kenapa duplikasi nggak berjalan? Karena bisnis Anda tidak digerakkan oleh sistem. Tidak digerakkan oleh 7 langkah sukses BBS, tidak digerakkan oleh 5 kebiasaan core leader. Ya. Nah, 7 langkah sukses seperti apa? Anda lihat rekaman training BBS hari Senin. Ya, saya akan menerangkan nanti 5 kebiasaan core leader saja. Ya, untuk 7 langkah sukses BBS buat yang baru Anda lihat rekaman training BBS hari Senin. Ya. Jadi multiplikasi itu tidak akan pernah ada di jaringan Anda 2, 4, 8, 16. Ya, ini kalau diterusin kan nanti 16 ya kan? 32, 64, 128, 256 ya kan? 512 ya. Terus 1024, 2048 ya, 4096 ya, 8.000 kurang lebih 8.000 ya. 8.000 terus kurang lebih nanti 16.000 ya kurang lebih
ya nanti ada 32.000, 64.000 dan seterusnya sampai generasi 20 Anda. Nah, itu disebut multiplikasi Bapak Ibu. Jadi 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 dan seterusnya sampai generasi 20 itu disebut dengan multiplikasi. Nah, multiplikasi itu akan melahirkan leverage. Ya, multiplikasi itu akan melahirkan yang namanya leverage. Nah, leverage itu apa Bapak Ibu? Leverage itu Bapak Ibu kan mau mindahin, ini ibaratkan 100 juta per bulan, itu ibaratkan gunung. Nah, kalau Anda hari ini mindahin gunung sendirian bisa nggak Bapak Ibu? Ini ibaratnya gunung Bapak Ibu. Bapak Ibu tugasnya itu mindahin gunung dari tempat satu ke tempat kedua. Ya, jadi Anda memindahkan hari ini 100 juta itu ke Anda. Nah, gimana hari ini mindahin gunung itu? Maka Anda itu harus membawa multiplikasi. Anda tidak akan mungkin bisa sendirian hari ini mindahin gunung Bapak Ibu. Nggak akan mungkin bisa. Superman is dead. Superman is dead di sini Bapak Ibu. Ya, Superman pasti akan mati di sini. Anda akan berhenti di sini kalau Anda jadi Superman. Maksudnya Superman itu apa? Anda gerakkan bisnis ini itu dengan tangan Anda. Itu Superman namanya. Ya, tapi yang benar itu Anda itu harus membangun super team. Anda harus membangun teamwork dengan apa? Semuanya digerakkan dengan sistem. Ya, jangan digerakkan oleh Anda, harus digerakkan oleh 7 langkah sukses BBS, harus digerakkan oleh 5 kebiasaan core leader. Nah, sekarang untuk mindahin gunung, maka Anda itu butuh ya 2 juta ya core leader. Nah, gimana cara membangun 2 juta core leader tadi? Ya ini multiplikasi ini. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 524, 2048, ya kan 4096, 18, 8000, 16000, 32.000 ya. 32.000, 64.000 ya. 64.000 terus nanti 128.000 ya, terus 256.000 ya, 256.000 terus 512.000 ya, terus 1 juta ya core leader di bawah Anda. Nah, ini kalau di total dari 248 sampai sejuta itu sama dengan itu 2 juta core leader Bapak Ibu. Nah, itu caranya. Jadi gimana menaklukkan 2 juta core leader? Yaitu mulai dari Anda itu harus membangun pipa 1. Jadi kalau semuanya bisa membangun pipa 1 mulai dari Anda, generasi 1 Anda, generasi 2 Anda sampai generasi 20 membangun 2 core leader, membangun pipa 1, 2 core leader, maka Anda semuanya akan mudah menaklukkan 2 juta core leader. Ya, jadi gunung ini 2 juta core leader ini namanya gunung ini. 100 juta per bulan ini namanya gunung, 2 juta core leader namanya gunung. Jadi 2 juta ini hanya bisa ditaklukkan kalau Anda masing-masing itu membangun pipa 1. 100 juta per bulan ini ya hanya bisa ditaklukkan kalau Anda itu semuanya membangun pipa 1, 2 core leader. Ya, itu. Ya nih. Nah, 2 juta core leader kalau semuanya deposit 500.000 PPOB, ya ini contoh aja 100 juta itu 2 juta core leader ya. Kalau semuanya hari deposit 500.000 berarti 500.000 dibagi 50.000 ketemu 10 dikali 10 ya sama dengan ya 10 rupiah ya, berarti 2 juta dikali ya 100 rupiah sama dengan 200 juta ya, bahkan bukan 100 juta per bulan tapi 200 juta per bulan ya. Jadi untuk mendapatkan 200 juta per bulan ini maka Anda harus membangun 2 juta core leader. Nah, untuk membangun 2 juta core leader ini masing-masing itu membangun pipa 1 ya, masing-masing membangun pipa 1, masing-masing membangun lantai 1. Mulai dari Anda, generasi 1 Anda, generasi 2, generasi 3, 4, 5, 6 sampai ya generasi 20 Anda itu semuanya membangun generasi 1 minimal itu 2 core leader. Ya. Nah, kalau itu ya Anda lakukan maka Anda akan mudah sekali menaklukkan 200 juta per bulan ini. Jadi 200 juta per bulan ini lahirnya 200 juta per bulan dari mana? Dari multiplikasi. Jadi multiplikasi ini akan melahirkan income Anda 200 juta per bulan.
Nah, multiplikasi ini dilahirkan oleh apa? Duplikasi. Nah, duplikasi ini dilahirkan oleh siapa? Oleh sistem. Jadi kalau Anda tidak bekerja dengan sistem, maka duplikasi pasti akan macet. Duplikasi macet, multiplikasi macet, maka lupakanlah income 200 juta per bulan. Leverage Anda juga nggak akan pernah ada di bisnis Anda. Ya, income 100 juta per bulan tidak akan pernah Anda dapatkan. Ya, saya harap sampai sini Anda paham ya. Jadi untuk mengamankan pipa 1 itu Anda wajib mulai dari sekarang sampai 10 bulan ke depan Anda harus fokus bekerja dengan sistem. Apa? Yaitu tiap hari melakukan 7 langkah sukses BBS dan 5 kebiasaan core leader setiap hari. Ya, 10 sampai 12 bulan ke depan. Ya, ini Bapak Ibu. Jadi Anda itu harus menjadi contoh. Jadi duplikasi itu mulai dari Anda. Jadi duplikasi itu dimulai dari Anda. Setelah Anda, maka baru Anda arahkan tim Anda itu untuk menduplikat apa yang dilakukan. Seperti Anda menduplikat kunci tadi, kunci motor atau kunci pintu rumah Anda, kalau diduplikat itu kan jadi sama persis gitu. Ya sama, bagaimana generasi 1 Anda itu menduplikat Anda. Generasi 2 Anda menduplikat Anda. Generasi 3 menduplikat Anda. Generasi 4 sampai generasi 20 itu menduplikat kerja Anda. Ya, kerja Anda apa? Yaitu bekerja dengan sistem. Apa yang Anda lakukan? 7 langkah sukses BBS setiap hari, 5 kebiasaan core leader setiap hari. Ya. Nah, ini saya hapus ya. Nah, sekarang 5 kebiasaan core leader itu apa? Kalau 7 langkah sukses, itu Anda lihat training BBS hari Senin. 5 kebiasaan core leader yang harus Anda lakukan setiap hari. Jadi sukses itu tergantung kebiasaan apa yang Anda bangun tiap hari. Ingat, sukses itu tergantung apa yang Anda lakukan setiap hari. Kalau Anda melakukan kebiasaan sukses, maka Anda juga nanti cepat atau lambat akan sukses. Kenapa? Karena Anda melakukan 5 kebiasaan sukses core leader. Apa 5 kebiasaan sukses core leader? Yang pertama, ya selalu hadir di training sama privat BBS selama 10 bulan ke depan. Jadi kalau Anda ingin sukses 10 sampai 12 bulan ke depan, Anda itu harus ngasih contoh kepada tim Anda itu selalu hadir di training dan privat BBS. Ya, ini. Kalau Anda tidak selalu hadir di training sama privat BBS, maka lupakan Anda ya punya aset. Anda tidak akan pernah punya ya pipa 1, pipa 2 sampai pipa 20. Anda nggak akan mungkin bisa membawa lantai 1, lantai 2, lantai 3 dan seterusnya sampai lantai 20. Ya, itu yang pertama. Jadi kebiasaan sukses yang Anda harus bangun ya mulai dari malam hari ini dan seterusnya selama 10 sampai 12 bulan ke depan itu ada selalu hadir di training sama privat BBS. Ya, 10 sampai 12 bulan ke depan dan itu ya wajib ya buat Anda semua yang ingin sukses 10 sampai 12 bulan ke depan. Ya. Nah, kecuali kalau Anda sakit, yang pertama. Kecuali yang kedua kalau ada keluarga Anda yang sakit. Ya, seperti anak Anda atau orang tua Anda sakit atau pasangan Anda sakit. Ya, yang ketiga, ada hajatan atau pekerjaan yang nggak bisa tinggalkan. Yang keempat, itu memori Anda kecil sehingga tidak bisa install aplikasi Zoom. Yang kelima, karena sinyal atau koneksi Anda jelek sehingga Anda tidak bisa hadir secara live. Ya, tapi bukan berarti menghilangkan kewajiban Anda untuk belajar, karena Anda bisa lihat rekamannya setiap hari dan Anda bisa mencatat rekaman yang Anda lihat tiap hari. Ya, mungkin Anda tidak bisa hadir secara live. Ya, tapi Anda wajib untuk belajar lewat rekaman. Supaya apa? Supaya Anda tidak ketinggalan ilmunya. Supaya Anda tidak ketinggalan informasi yang ya disampaikan setiap training sama privat BBS. Karena apa? Pasti ada informasi-informasi yang berbeda antara training 1, training 2, dan seterusnya walaupun poin materi yang disepakatan sama, tapi ada beberapa poin-poin penting yang itu tidak Bapak Ibu temukan di training privat sebelumnya. Makanya Bapak Ibu harus selalu lihat training sama privat BBS. Yang kedua, Bapak Ibu harus selalu membangun kebiasaan ini Bapak Ibu. Lihat dan catat rekaman training sama privat BBS. Jadi bukannya sekedar melihat saja, tapi Bapak Ibu juga harus lihat atau dengar, ya, dan catat. Ini yang penting dicatat ini. Kalau Anda nggak mencatat, ya itu Anda akan gampang lupa dan lama untuk pahamnya. Makanya Anda harus catat di buku tulis. Anda siapkan buku tulis khusus untuk mencatat ilmu
setiap training sama Privat BBS ya. Nah, ini penting Bapak Ibu yang harus Anda betul-betul lakukan. Kalau Anda betul-betul pingin ya sukses dalam waktu 10 sampai 12 bulan ke depan ya. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu harus selalu promosi, presentasi ya, follow up setiap hari pakai ilmu BBS. Setiap hari ya pakai ilmu BBS. Ya, jadi setiap hari Anda selalu promosi, presentasi, follow up pakai ilmu BBS, bukan pakai ilmu sendiri-sendiri, bukan pakai strategi sendiri-sendiri, bukan pakai cara sendiri-sendiri, tapi harus pakai ilmu strategi cara BBS. Yang keempat, Anda harus selalu menggerakkan tim bisnis Anda itu dengan buku 7 checklist BBS. Anda kalau nggak menggerakkan bisnis Anda dengan buku 7 checklist BBS, Anda tidak akan tahu ya tim bisnis Anda ini sudah Bapak Ibu kasih bank data iklan atau belum, Bapak Ibu sudah kasih bank data copywriting bisnis atau belum, sudah Bapak Ibu kasih bank data presentasi BBS belum, sudah Bapak Ibu kasih bank data pola BBS belum, sudah Bapak Ibu kasih bank data project dan baris atau belum. Nah, ini Anda nggak akan tahu apakah tim Anda ini sudah punya link bisnis atau belum. Anda tidak akan pernah tahu ketika Anda tidak menggerakkan bisnis Anda itu dengan buku 7 checklist BBS. Namanya juga buku 7 checklist BBS, artinya Anda itu setiap hari harus mengevaluasi, harus melihat, harus mengontrol, harus menggerakkan dari mitra pertama Anda sampai mitra kedua, mitra ketiga, dan seterusnya, itu seperti apa 7 checklist BBS-nya setiap hari. Ya, yang belum punya buku 7 checklist BBS segera minta filenya ke sponsor leader Anda, nanti Anda print, Anda jilid. Supaya Anda itu bisa tahu kondisi mitra Anda dari mitra pertama, mitra kedua, mitra ketiga, sampai mitra terakhir Anda. Mulai dari checklist pertama, checklist kedua, checklist ketiga, keempat, 5, 6, 7. Ya, kalau Anda tidak punya itu, maka Anda tidak akan tahu kondisi si A bagaimana, si B bagaimana, si A ini sudah bisa promosi ke grup Facebook belum, si A ini sudah bisa presentasi BBS atau belum, si A sudah bisa follow up atau belum, si A sudah bisa promosi ke WhatsApp atau belum, ya, si B apakah sudah selalu hadir di training sama Privat BBS. Nah, itu kalau Anda nggak punya buku 7 checklist BBS yang ada, itu Anda akan apa ya? Kondisi mitra pertama, kedua, ketiga ya hanya mengangan-angan saja, hanya perkiraan-perkiraan saja, tidak ada basis data yang betul-betul menggambarkan kondisi mitra pertama Anda, mitra kedua, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, jadi Anda hanya mengira-mengira aja, karena apa nggak ada datanya gitu loh. Lah gimana Bapak Ibu hari ini tahu kondisi si A kalau nggak ada datanya? Ya, sekali lagi, kalau Anda nggak menggerakkan bisnis Anda dengan buku 7 checklist BBS, Anda tidak akan tahu si A, si B, si C, si D ini gimana. Apakah mereka sudah bisa promosi grup Facebook? Apakah mereka ini sudah bisa presentasi? Apakah mereka sudah punya link bisnisnya? Apakah mereka sudah bisa follow up? Apakah mereka sudah selalu hadir di training sama Privat BBS? Ya, ini Anda nggak akan tahu. Ya, kecenderungannya Anda jadi masa bodoh. Anda nggak peduli gitu. Padahal di situ jelas-jelas hari pertama, hari ketujuh, ya hari pertama sampai hari ketujuh mereka itu harus belajar dan berlatih. Disitulah fungsi Anda sebagai sponsor. Disitulah Anda betul-betul me, apa, memposisikan Anda itu sebagai leader gitu loh Pak Ibu. Yang tahu kondisi A, B, C, D sampai mitra ke-20 Anda, mitra ke-30 sampai mitra ke-50 sampai mitra ke-70 Anda. Gitu loh. Jadi tiap hari itu Anda tahu gitu loh kondisi si A, si B, si C itu Anda tahu. Lah sekarang kalau Anda tidak punya buku 7 checklist BBS, gimana Anda tahu kondisi si A, si B, si C, si D dan seterusnya? Apakah mereka sudah punya link bisnis? Anda saya yakin nggak tahu. Apakah mereka ini sudah bisa promosi copywriting bisnis ke grup Facebook, ke WhatsApp, ke marketplace? Anda saya yakin juga nggak akan tahu. Ya, Anda nggak akan tahu ya Bu, kalau Anda tidak punya buku 7 checklist BBS. Ya, apakah mereka sudah bisa presentasi BBS? Apakah mereka sudah mempelajari bank data presentasi BBS? Anda nggak akan pernah tahu. Dan inilah yang membuat duplikasi tidak akan pernah berjalan.
Jadi ingat ya, duplikasi nggak berjalan itu efeknya itu karena ya mereka tidak melakukan 5 kebiasaan core leader ini. Ya, nah, ingat-ingat yuk. Jadi yang belum punya buku 7 checklist BBS, saya wajibkan mulai besok Anda harus ngeprint dan jilid. Dan tolong betul-betul evaluasi tiap hari. Ya, kalau Anda betul-betul sayang, peduli, bertanggung jawab, punya amanah terhadap orang-orang yang Anda ajak langsung. Ya, jadi kalau Anda betul-betul sebagai seorang sponsor yang betul-betul punya amanah, tolong poin 4 ini Anda evaluasi tiap hari. Anda evaluasi setiap hari, mulai dari mitra pertama Anda sampai mitra terakhirannya Anda. Jadi kalau Anda nggak punya buku 7 checklist BBS, terus apa yang Anda mau evaluasi? Nah, kalau Anda mau evaluasi kan Anda harus butuh data, Bapak Ibu. Nah, datanya Anda nggak ada, mau dievaluasinya apa? Ya, jadi sekali lagi, data ini penting, Bapak Ibu. Ya, mitra pertama bagaimana, mitra kedua bagaimana, mitra ketiga gimana, keempat gimana, kelima bagaimana, keenam gimana, tujuh berapa. Nah, kalau Anda tidak punya buku 7 checklist, terus gimana? Ya, jadi kecenderungannya jadi Anda masa bodoh gitu. Yang penting mereka join selesai. Itu seperti Anda, ya, seperti Anda itu ngelahirin anak, habis itu Anda tinggalin. Ya, apa yang terjadi ketika Anda melahirkan seorang bayi, seorang anak yang Anda lahirkan, terus Anda tinggal? Ya, seminggu Anda nggak pernah urus, nggak pernah rawat, nggak pernah Anda apa-apain. Gimana itu bayi? Meninggal, Bapak Ibu. Bayi Anda pasti meninggal. Ya, masih mending bayi Anda itu ditolong sama orang lain. Siapa yang menolong itu? Leader Anda, mentor Anda. Ya. Ya, di sini untung di sini ada leader, ada mentor yang siap membackup Anda. Tapi sekali lagi, Anda sebagai sponsornya itu betul-betul harus segera mengupgrade. Ya, makanya di sini yang nomor satu ini untuk apa sih selalu hadir training sama privat BBS. Ini kan untuk mengupgrade kapasitas Anda, untuk mengupgrade skill Anda, mengupgrade pengetahuan Anda. Lah kalau Anda sebagai sponsor ada yang nggak pernah datang ke training privat, jarang privat, jarang lihat rekaman, jarang mencatat rekaman private training, terus gimana? Ya, padahal ya tugas Anda itu sangat-sangat menentukan terhadap member baru Anda. Jadi ujung tombak paling depan itu Anda sebagai sponsor, Bapak Ibu. Ya, ujung tombak itu Anda sebagai sponsor. Nah, Anda harus punya mindset seperti seorang ibu yang melahirkan anaknya, melahirkan bayinya. Apa yang dilakukan seorang ibu ini, Bapak Ibu? Ya, ini tentunya ibu yang bertanggung jawab ya, bukan istilahnya yang lahirin bayi terus hari ini ditinggal. Itu namanya ibu yang nggak bertanggung jawab atau orang tua tidak bertanggung jawab. Jadi kalau betul-betul Anda menjadi seorang orang tua yang bertanggung jawab, ketika Anda melahirkan bayi, melahirkan anak Anda, maka apa? Anda akan all out, Bapak Ibu. Anda akan betul-betul melakukan apa saja supaya bayi Anda itu betul-betul bisa bertumbuh dan berkembang. Karena ini aset Anda, Bapak Ibu. Kenapa Anda itu berjuang untuk putra-putri Anda? Karena tahu itu adalah aset Anda dunia dan akhirat. Gitu loh. Nah, sekarang mindset Anda itu harus seperti itu ketika punya member baru gitu loh. Jangan sampai Anda itu punya member baru, habis itu Anda tinggal. Lah buat apa Anda hari ini bangun bisnis ini kalau seperti itu? Itu seperti Anda melahirkan bayi, melahirkan anak Anda, terus Anda tinggal. Nah, gimana hari ini anak Anda akan bertumbuh dan berkembang kalau Anda seperti itu cara bangun bisnis ini? Ya. Nah, makanya Pak, nomor 4 ini penting. Anda harus punya buku 7 checklist BBS. Nah, jadi 5 kebiasaan sukses core leader ini memang Anda harus lakukan setiap hari, Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk mengupgrade diri Anda lewat training, lewat rekaman, ya, promosi presentasi, itu untuk apa? Untuk membangun hari ini tim bisnis Anda. Ya, buku 7 checklist BBS apa? Untuk memantau, mengevaluasi, dan memastikan duplikasi itu berjalan. Ya, jadi nomor 4 ini untuk memastikan duplikasi itu berjalan. Ya, selain training sama privat ya. Jadi nomor 4 ini untuk memastikan duplikasi berjalan. Jadi saya pesan kepada Anda hari ini, kalau siapapun core leader yang hadir malam hari ini, dan siapapun core leader Anda nanti, kalau Anda itu melahirkan core leader,
Anda itu punya core leader, tolong betul-betul dari hari pertama, hari kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7, itu betul-betul Anda dampingi, Anda ajarkan. Anda dampingi dan ajarkan seperti seorang ibu ya yang merawat bayinya yang baru lahir, bagaimana dia bisa selamat, dia bisa hari ini sehat, dia bisa bertumbuh dan berkembang. Nah, itu disebut sebagai orang tua yang betul-betul pegang amanah. Ya, kenapa banyak hari ini member-member baru yang pasif? Itu karena ya salah satu yang menjadi motor membuat mereka hari ini pasif itu sponsornya. Karena sponsornya hari ini tidak mau mengupgrade. Sponsornya hari ini tidak mau lihat rekaman. Sponsornya tidak mau promosi presentasi. Sponsornya nggak mau menggerakkan bisnisnya dengan buku tips BBS. Ya, nah ini tolong Anda betul-betul perhatikan, Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu tolong betul-betul poin 4 ini atau poin 1 2 3 4 ini itu menjadi hal yang wajib Anda lakukan setiap hari. Kalau Anda betul-betul ingin membangun aset core leader generasi 1, 2, 3 dan seterusnya yang sangat kuat. Ya. Jadi kalau Anda ingin bangun aset yang sangat kuat, ya perhatikan 5 kebiasaan core leader ini. Sebentar, saya minum dulu. Ya, sekarang nomor 5 Pak Ibu. Ya, kebiasaan 5. Ya, sebentar, tolong matikan dulu. Tombol noise-nya jangan diklik Bapak Ibu. Ya. Ya, sekali lagi saya berbicara kepada Anda ini sebagai core leader ya, bukan sebagai member ya. Ingat loh, Anda ini sebagai core leader. Jadi Anda itu sudah di atas rata-rata. Anda itu secara mental itu sudah di atas member biasa. Buktinya apa? Anda memutuskan untuk sukses 10 bulan. Buktinya apa? Anda berani membayar 25.000 untuk grup Facebook berbayar di peluang usaha atau bisnis. Itu bukti bahwa Anda itu mentalnya sudah di atas member biasa, Bapak Ibu. Nah, malam hari ini itu saya berbicara bukan ke member, tapi saya berbicara kepada Anda sebagai core leader. Ya, core leader Anda ini sebagai calon pemimpin, calon leader. Anda ini calon pemimpin-pemimpin yang akan memimpin 2 juta orang nanti, Bapak Ibu. Maka apa? Kami ingin mempersiapkan mental Anda ini harus mental seorang pemimpin, mental seorang leader yang betul-betul tangguh gitu loh, untuk memimpin jutaan orang di bawah Anda nanti gitu. Jadi bukan mental member biasa, Bapak Ibu. Ya. Yang kelima yaitu apa? Selalu konsultasi ya ke mentor. Kalau ada ilmu yang belum paham ya dari training sama privat. Jadi kalau Anda nih sudah hadir ke training sama privat dan Anda sudah lihat rekaman, terus ada ilmu yang belum paham, ya itu secepatnya jangan pernah menunda. Saat itu juga, detik itu juga Anda harus konsultasi. Jangan pernah Anda tunda, Bapak Ibu. Jangan pernah tunda. Kenapa? Itu seperti selalu saya gambarkan. Kalau Anda sudah tahu kapal Anda itu ada bocor, kapal Anda ini sudah tahu ada bocor, itu Anda segera harus tembel secepatnya. Karena kalau Anda nggak tembel secepatnya, maka ya kapal Anda ini cepat atau lambat pasti akan karam Bapak Ibu, akan tenggelam Bapak Ibu. Sama di bisnis ini, kalau Anda sudah tahu ada ilmu yang belum paham dari training sama privat yang Anda hadiri, dari rekaman yang Anda lihat dan dengarkan dan Anda catat, itu detik itu juga Anda harus konsultasi ke mentor Bapak Ibu. Ya. Anda segera konsultasi ke saya. Harus Bapak Ibu, secepatnya. Kenapa? Kalau Anda menunda, itu sama dengan menambah masalah Bapak Ibu. Ingat, Anda itu bukan hanya memimpin 2, 3, 4, 5, dan seterusnya loh. Yang Anda pimpin ini akan terus bertambah dan bertambah dan mereka punya kompleksitas persoalan yang berbeda-beda. Mereka punya karakter yang berbeda, mereka punya masalah yang berbeda, punya latar belakang yang berbeda. Ini harus paham. Anda harus paham cara bagaimana membangun bisnis ini gitu loh, Pak Ibu. Karena yang Anda pimpin ini manusia, Pak Ibu. Yang Anda pimpin ini orang, ya. Yang Anda pimpin ini jaringan-jaringan manusia gitu loh.
yang mempunyai latar belakang yang berbeda, yang mempunyai karakter yang berbeda. Maka apa? Anda harus konsultasi gitu loh. Ya, jangan sampai Anda sudah nggak tahu terus Anda diem gitu loh. Nah, itu namanya apa? Anda sama saja nambah masalah. Itu sama saja Anda sudah tahu kapalnya itu bocor, Anda biarin gitu loh. Gimana apa yang terjadi? Ya tenggelam kapal Anda, Bapak. Ya bisnis Anda pasti akan hancur. Gitu loh. Ya. Anda paham ya ini ya poin 5 nih ya. Ingat ya, Anda memimpin orang itu bukan 2 orang 4, bukan 2 4 8 16 saja loh suatu saat. Ingat tuh ya. Anda akan memimpin ribuan orang. Anda akan memimpin nanti ratusan ribu orang. Anda akan memimpin jutaan. Kalau Anda salah, maka apa? Anda sama saja membunuh pasukan Anda sendiri, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai Anda itu dari awal ngasih contoh yang salah gitu loh. Anda jangan sampai ngasih contoh yang salah. Kalau Anda ngasih contoh salah Anda sendiri sih nggak apa-apa. Nah, kalau Anda sudah punya pasukan 100 orang, sudah punya pasukan 1000, 2000 lah, terus Anda salah, wah, itu sama saja Anda membunuh pasukan Anda sendiri, Bapak Ibu. Ya, itu sama saja Anda ngajak bunuh diri pasukan Anda. Makanya Pak, pentingnya Anda itu konsultasi sama mentor. Tadi siang saya sudah ngasih memberikan video apa bedanya pengusaha yang pakai mentor dengan mentor sama pengusaha yang tidak pakai mentor. Ya, Anda tahu kalau belajar naik mobil, ya belajar sendiri sama belajar ada pelatihnya, kira-kira yang cepat bisa yang mana, Web? Anda ini belum bisa nyetir, kita kasih mobil terbaik terus di jalan raya, kita kasih teori nyetir terbaik, ya dibandingkan sekarang sama-sama mobil terbaik di jalan raya terus kasih teori terbaik di samping Anda ada pelatihnya, ada mentornya, kira-kira yang selamat yang mana kira-kira? Yang cepat bisa yang mana gitu? Ya tentunya yang ada mentornya, Bu Ibu. Yang ada pelatihnya yang mengajarkan Anda bagaimana nyetir mobil yang benar, nyetir mobil yang tepat itu seperti apa. Ya, kalau Anda ini sudah nggak bisa nyetir mobil, mau dikasih mobil terbaik sekalipun, mau dikasih teori nyetir terbaik sekalipun, ya Anda akan nabrak-nabrak, Bu Ibu, kalau belajar sendiri. Ya, Anda akan berdarah-darah di sini kalau kayak gitu caranya. Ya, nah itu yang Anda harus perhatikan, pentingnya selalu konsultasi ke mentor. Maka ya buat Anda 1 kali 24 jam semua core leader Anda itu wajib Anda arahkan untuk kenalan sama mentor, ya supaya jalur konsultasinya itu mereka tahu gitu loh, harus konsultasi kemana. Jalur konsultasinya itu mereka tahu, ya harus ke mentor. Nah, dari semua core leader Anda 1 kali 24 jam, ya khusus core leader ya, 1 kali 24 jam. Kalau Anda punya core leader, itu 1 kali 24 jam itu harus Bapak Ibu arahkan ke mentor. Ya, ya tolong ini benar-benar Anda perhatikan. Kalau Anda betul-betul pingin core leader Anda itu bisa nyetir mobil dengan cara yang benar dan tepat. Ya, jangan sampai Anda sudah punya core leader, ya seminggu itu belum kenal mentornya, ya belum kenal mentornya. Nah, terus gimana mereka bisa tahu bisnis ini gitu loh? Terus gimana mereka mau konsultasi kalau ada ilmu yang belum paham gitu? Ya sementara Anda ini juga baru jadi core leader. Anda ini baru jadi core leader seminggu atau 2 minggu atau sebulan. Terus Anda hari ini punya core leader. Nah, terus core leader Anda ini tidak Anda kasih tahu jalur konsultasinya. Nah, kalau mereka nggak tahu ilmunya, konsultasinya gimana? Sementara Anda ini baru 1 atau 2 minggu, 1 bulan menjadi core leader, atau 2 bulan menjadi core leader. Ya, makanya jalur konsultasi ini harus mereka betul-betul miliki, Bapak Ibu. Ya, kasih tahu untuk kenalan sama mentor. Ya, assalamualaikum, nama saya misalkan Pak Joko, saya core leader dari Ibu siapa, ya dari Bapak siapa, misalkan dari Ibu ini atau Bapak ini namanya. Salam kenal Pak ya, mohon dibantu dan dibimbing untuk membangun bisnis ini supaya saya bisa sukses. Terima kasih, ya seperti itu.
Itu yang Bapak harus arahkan kepada semua core leader Anda. Jangan sampai mereka tidak tahu jalur konsultasinya. Ingat core leader ya. Core leader itu jalur konsultasinya itu ke mentor Bapak Ibu. Ya, bukan ke Anda, bukan ke leader Anda, tapi ke mentor. Khusus core leader loh ya. Ya, kalau member masih bolehlah hari ini konsultasi ke leader. Tapi khusus core leader, ya khusus core leader itu harus ke mentor. Ya, jadi 1 kali 24 jam itu harus tahu jalur konsultasinya. Ya, nah inilah 5 kebiasaan sukses yang Anda harus lakukan setiap hari. Kalau Anda betul-betul ingin sukses 10-12 bulan ke depan. Ya, kalau Anda betul-betul ingin melakukan bisnis 10-12 bulan ke depan. Ya, jadi ini yang disebut dengan sistem. Ya, sistem tadi melahirkan duplicate. Ya, duplicate atau duplikasi. Ya. Nah, duplicate artinya apa? Anda melakukan 5 kebiasaan core leader, generasi 1 sampai generasi 20 Anda juga melakukan 5 kebiasaan core leader. Ya, tanpa Anda harus suruh-suruh, tanpa Anda harus dorong-dorong, tanpa Anda harus WhatsApp, tanpa harus datang ke rumahnya. Kenapa? Karena semua core leader yang benar-benar core leader, dia tahu apa harus mereka lakukan setiap hari. Apa? Melakukan 5 kebiasaan core leader. Jadi kalau core leader ini masih harus diingetin, masih didorong, masih harus di WhatsApp, nah ini bukan core leader namanya. Ya, tapi ya hanya sekedar namanya core leader aja. Ya, jadi sekali lagi, yang namanya core leader itu betul-betul apa? Nggak perlu Anda dorong-dorong, nggak perlu Anda ingetin, nggak perlu Anda telepon, nggak perlu Anda WhatsApp. Mereka itu sudah tahu bahwa apa yang mereka harus lakukan setiap hari, yaitu apa? 5 kebiasaan core leader sama 7 langkah sukses BBS setiap hari. Ya, tapi kalau Bapak Ibu harus selalu mengingatkan mereka, itu namanya core leader, cuma namanya saja core leader. Makanya saya katakan tadi di sini tuh ada 2 tipe core leader. Core leader yang hanya namanya core leader, yang kedua adalah core leader yang betul-betul sikap dan actionnya itu mencerminkan sebagai seorang core leader, yaitu apa? Dia bekerja dengan sistem. Ya. Nah, duplikasi itu akan melahirkan multiplikasi. Multiplikasi akan melahirkan yang namanya leverage. Ya, itu. Nah, ini yang Ibu harus pahami betul-betul ya. Jadi mulai malam hari ini Anda nggak perlu diingetin sponsor core leader Anda. Leader core leader Anda nggak perlu diingetin sama saya. Apa yang harus Anda lakukan setiap hari? Ya ini, 7 langkah sukses setiap hari, 5 kebiasaan sukses core leader yang harus Anda lakukan setiap hari. Ya, selama kapan? 10-12 bulan ke depan. Nggak perlu saya ingetin lagi, nggak perlu saya dorong-dorong, nggak perlu saya telepon, nggak perlu saya WhatsApp. Ya, begitu juga dengan sponsor atau leader Anda. Karena apa? Anda sudah tahu apa yang harus Anda kerjakan tiap hari. Kalau ada yang belum paham ilmunya, Anda baru konsultasi ke saya. Ya, itu. Jadi kalau ada ilmu yang belum paham, Anda konsultasi ke saya. Ada ilmu yang belum paham, konsultasi ke saya. Ya. Supaya apa? Supaya segera Anda bisa ya paham dengan apa yang harus Anda lakukan setiap hari di sini. Oke, saya hapus ya. Nah, itu 5 kebiasaan core leader. Nah, sekarang ini poin 3 yang paling Anda harus perhatikan. Tadi poin 1 apa? Bekerja membangun aset. Poin 2 apa? Anda harus bekerja membangun sistem untuk membangun yang namanya pipa 1 Anda. Nah, sekarang poin 3. Ya, Bapak Ibu, perhatikan poin 3. Poin 1, poin 2 tadi itu tidak akan pernah ya terjadi kalau Anda tidak punya poin 3 ini. Apa? Anda tidak punya impian yang sangat kuat. Ya, kalau Anda tidak punya big why-nya, tidak punya alasan yang sangat kuat di bisnis ini untuk sukses 10-12 bulan ke depan, maka poin 1, poin 2 tadi itu tidak akan pernah terjadi dalam bisnis Anda, Bapak Ibu. Jadi yang membuat Anda itu bisa melakukan poin 1, poin 2 tadi, itu kalau Anda itu punya alasan yang kuat. Kenapa Anda harus sukses 10-12 bulan yang ke depan? Alasan kenapa ya Anda itu harus sukses 10-12 bulan ke depan. Ya. Nah ini kalau Anda nggak punya Bapak Ibu, nggak punya alasan yang kuat untuk sukses 10-12 bulan ke depan, maka poin 1 yang saya terangkan tadi, ya, poin 2 yang saya terangkan barusan,
itu tidak akan pernah Anda jalankan secara all out. Anda tidak akan pernah berani membayar harganya, Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau Anda punya alasan yang kuat kenapa Anda harus sukses 10 sampai 12 bulan ke depan, Anda akan berani membayar harganya. Anda akan berani membayar harganya. Ada harga yang harus Anda bayar, Bapak Ibu, untuk sukses 10 bulan ke depan. Harganya apa sih, Bapak Ibu? Anda harus melakukan nomor 1, nomor 2 tadi. Anda harus melakukan poin 1, poin 2 tadi. Itu yang Anda harus bayar selama 10 sampai 12 bulan ke depan. Ya. Nah, itu yang harus Anda bayar. Nah, sekarang Anda tidak akan pernah berani membayar harganya poin 1, poin 2 kalau Anda tidak punya alasan yang kuat kenapa Anda harus sukses 10 sampai 12 bulan ke depan. Ya, sekali lagi saya pesan kepada Anda, kalau hari ini ngelunasi hutang itu tidak membuat Anda berani membayar harganya poin 1, poin 2. Anda ganti impian Anda itu. Kalau membuat punya rumah sendiri ya, tahun ini itu tidak menggerakkan Anda untuk melakukan poin 1, poin 2, maka impian punya rumah sendiri tahun ini itu ganti dengan impian yang lain. Kalau menghajikan orang tua Anda, mengumrohkan orang tua Anda tahun depan, itu tidak menggerakkan Anda berani membayar harganya poin 1, poin 2, maka lebih baik Anda ganti impian yang lain. Kenapa? Kalau Anda tetap mempertahankan impian Anda itu, ya sampai kapanpun Bapak Ibu, Anda tidak akan pernah ya bisa melakukan poin 1, poin 2 itu secara 100%. 100%. Ya, tolong Anda betul-betul temukan alasan kenapa Anda harus sukses 10 sampai 12 bulan ke depan. Ya, karena ini penting Bapak Ibu, karena ini menentukan 95% sukses Anda itu tergantung ini Bapak Ibu. Ya. Tergantung alasan apa yang membuat Anda itu harus sukses 10 sampai 12 bulan ke depan. Itu menentukan 95%. Ya, kalau Anda sudah punya 95%-nya, Anda akan berani membayar harganya, Pak Ibu. Jadi kalau Anda nggak berani membayar harganya, 7 langkah sukses BBS, sama 5 kebiasaan core leader, sama fokus membangun aset, ya itu artinya Pak Ibu hari ini belum menemukan alasan yang kuat kenapa Anda harus sukses 10 sampai 12 bulan ke depan. Ya, itu yang Anda harus perhatikan. Contohnya begini Bapak Ibu, saya sering mencontohkan kepada Anda ya. Misal hari ini Anda itu punya hari ini anak yang sakit. Ya. Anak Anda ini sakit gitu. Terus sama dokter, itu harus dioperasi. Ya, ini kalau nggak dioperasi, anak Anda itu besok nyawanya tidak bisa tertolong, Pak, Bu, gitu. Dan untuk biaya operasinya, ini Bapak Ibu harus menyediakan uang sekitar 50 juta. Ya, maka saya yakin sekalipun Anda malam hari ini nggak punya uang, Anda akan melakukan apapun untuk bagaimana menyelamatkan putra-putri Anda yang sakit ini. Nah, itulah alasan yang kuat kenapa Anda harus hari ini menyelamatkan hari ini anak Anda, Bapak Ibu. Itu contoh, Bapak Ibu. Itu disebut dengan impian yang betul-betul kuat. Itu big why-nya Anda punya. Itu alasan Anda itu punya betul-betul kuat. Ya. Nah, sekarang Anda itu berjuang di bisnis ini, itu kan bukan hanya menyelamatkan kesehatannya saja. Anda itu berjuang untuk masa depan putra-putri Anda, Bapak Ibu. Nah, harusnya Anda itu punya sikap yang jauh lebih luar biasa lagi. Harusnya Anda punya alasan yang lebih kuat lagi kenapa Anda harus sukses 10 sampai 12 bulan ke depan. Karena yang Anda selamatkan ini bukan hanya kesehatan. Kalau ini kan kesehatan, ya. Karena kesehatan yang Anda selamatkan. Nah, ini Anda menyelamatkan bukan hanya kesehatan, tapi masa depan putra-putri Anda. Ya, Anda harusnya punya alasan jauh-jauh lebih kuat, Bapak Ibu, untuk sukses 10 sampai 12 bulan ke depan. Jadi kira-kira Anda berani membayar harganya, Bapak Ibu?
untuk melakukan poin 1, poin 2 tadi 10 sampai 12 bulan ke depan? Ya. Siap berani membayar harganya, Bapak Ibu? Siapa? Siap? Siapa? 100%? 100%, Pak. Insyaallah. Amin. Ya, amin. Ya, Bapak Ibu harus berani membayar harganya. Anda harus berani membayar harganya. Pengusaha, ya, pengusaha disebut sebagai pengusaha sejati itu kalau dia berani membayar harganya, berani mengambil risiko, itulah pengusaha sejati. Ya, kalau Anda tidak berani mengambil risiko, ya itu namanya bukan pengusaha sejati, Bapak Ibu. Pengusaha itu apa? Berani membayar harganya. Anda seorang pejuang keluarga, Anda ini kan seorang pejuang keluarga kan. Anda seorang pejuang keluarga, Anda itu harus betul-betul berani membayar harganya. Ya, siap maju ke medan pertempuran gitu loh. Anda itu seorang hari ini, ya selain kalau bertempur itu Anda itu menjadi garda terdepannya, Ibu. Ya, pasukan-pasukan intinya itu Anda gitu loh. Berarti Anda itu harus punya mental sebagai seorang pejuang gitu loh. Bukan seorang pecundang ya, tapi seorang pejuang, seorang pemenang. Anda menjadi seorang yang betul-betul apa ya, mentalnya itu mental seorang pemenang gitu loh. Ya, jadi nggak akan pernah mundur, nggak akan pernah menyerah sebelum Anda itu menjadi pemenang gitu loh. Nah, itu apa sih, Bapak Ibu? Itu artinya Anda itu harus punya impian yang kuat gitu loh. Anda harus punya alasan yang kuat kenapa Anda harus sukses 10 sampai 12 bulan ke depan. Ya, jadi hari ini ya, kalau member Anda, ingat ya, kalau member Anda nggak punya alasan yang kuat untuk sukses 10 sampai 12 bulan ke depan, maka saya jamin mitra member Anda cepat atau lambat akan berhenti di sini. Kenapa? Karena mereka tidak punya big why-nya. Mereka nggak punya alasan yang kuat kenapa mereka harus sukses 10 sampai 12 bulan ke depan. Mereka nggak berani membayar harganya. Mereka nggak berani membayar harganya untuk melakukan 7 langkah sukses dan 5 kebiasaan core leader setiap hari. Nggak akan berani. Satu sisi modalnya 38.000. Satu sisi modalnya cuma berapa kalau 3 titik 114.000. Modalnya kalau 7 titik 266.000. Nah, sekarang bayang Bu, orang akan gampang meninggalkan bisnis ini, orang akan gampang melupakan impiannya, orang akan gampang sekali tidak peduli sama impiannya ketika dia hari ini tidak punya impian yang kuat, tidak punya big why-nya, tidak punya alasan yang kuat kenapa mereka harus sukses 10 sampai 12 bulan, maka dia akan melupakan impiannya. Dia akan apa ya? Ya ini, tidak merasa rugi karena sudah mengeluarkan 38.000, 114.000, 200 ini ya. Mereka kan gampang sekali meninggalkan bisnis ini. Ya, coba kalau modalnya hari ini 1 miliar. Coba kalau modalnya ini 1 M. Nggak usah 1 M dah, 100 juta aja kebanyakan. Ya, nggak udah 100 juta dah. Ya, 50 juta aja. Nggak usah 50 juta. 10 juta. Ya. Anda akan serius di sini, Bapak Ibu. Anda nggak akan main-main. Ya. Apalagi kalau modalnya 1 M. Anda nggak usah saya suruh pun akan selalu hadir ke training sama privat. Anda nggak usah disuruh-suruh sama sponsor leader Anda kan lihat rekaman tiap hari. Ya, nggak usah didorong-dorong, Anda akan selalu promosi presentasi follow up setiap hari. Ya, nggak perlu diinget-ingetin, Anda akan selalu menggerakkan bisnis Anda dengan buku 7 checklist BBS. Nggak perlu ditelepon, didatangin, Anda akan selalu konsultasi setiap hari kalau ada ilmu yang belum paham. Karena apa? Karena Anda modalnya ngeluarin 1 miliar. Anda nggak akan main-main gitu loh. Ya, Anda akan betul-betul ya kepala jadi kaki, kaki jadi kepala gitu. Pergi pagi, pulang malam, bahkan mungkin sampai ngelembur Anda. Kenapa? Karena Anda tidak mau kehilangan 1 miliar. Nah sekarang kalau Anda sekarang coba ingat, modal cuma 38.000, 114.000, 266.000. Ya, maka apa? Ya, Anda akan mudah sekali meninggalkan bisnis ini ketika ketemu tantangan sedikit, ya ketemu rintangan sedikit, baru ditolak berapa ratus orang, berapa ratus orang, ya baru ada yang menghina, melecehkan aja, Anda langsung down, Anda langsung berhenti, Anda langsung memvonis diri Anda tidak bisa sukses. Ya gimana Anda bisa sukses kalau mental Anda seperti itu? Gitu.
Ya, Anda bandingkan kalau modalnya 1M. Nah, makanya di sini Bapak Ibu karena modalnya kecil, cuma 38, 114.000, 266.000, maka disinilah Bapak Ibu pentingnya Anda punya impian yang kuat. Kalau Anda nggak punya impian yang kuat, nggak punya big why-nya, nggak punya alasan kenapa harus sukses 10 bulan ke depan, maka Anda akan mudah sekali meninggalkan bisnis ini, Bapak Ibu. Anda akan mudah sekali berhenti di bisnis ini. Kenapa? Karena Anda tidak merasa kehilangan dengan modal 38.000. Anda tidak merasa rugi dengan ngeluarin modal 114.000. Anda tidak merasa rugi ngeluarin 266.000. Anda kalau modal 1M nggak perlu impian-impian, Bapak Ibu, nggak perlu. Ya, nggak perlu punya impian-impian. Ya, kenapa? Ya nggak perlu impian. Lah Anda ngeluarin 1M, Anda itu pasti akan serius. Anda nggak akan main-main menjalankan bisnis Anda. Karena kalau Anda main-main, uang Anda 1 miliar pasti lenyap, pasti hilang. Gitu. Lah karena ini modalnya kecil gitu loh. Makanya apa? Anda harus punya impian gitu loh. Seperti orang punya modal 1M ini gitu loh. Mereka nggak akan main-main, mereka serius gitu. Ya, ini tolong nomor 3 ini akan betul-betul menentukan Anda berani nggak membayar harganya ya untuk melakukan poin 1, poin 2 tadi. Kalau Anda nggak berani, lupakan Anda sukses 10 sampai 12 bulan ke depan. Ya, kalau Anda nggak berani, mending nggak usah jalankan bisnis ini. Karena apa? Anda akan buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang uang. Karena apa? Anda nggak akan pernah nyampe garis finish. Ini perlombaan maraton, Bapak Ibu. Ini tuh perlombaan maraton yang larinya itu 46 kilo gitu loh. Ya, panjang gitu loh. Ya, kalau energi Anda nggak kuat, Anda akan cepat sekali berhenti di sini. Ya, mungkin di kilometer berapa Anda akan berhenti. Padahal ini 46 kilo perjalanan ini. Dari garis start ke garis finish itu 46 kilo. Kalau Anda nggak punya energi yang sangat kuat, maka Anda akan cepat atau lambat berhenti di sini. Gitu. Ingat tuh, tugas Anda itu membangun pipa 1 sampai pipa 20. Lantai 1 sampai lantai 20. Ya, ya mungkin Anda lantai 2 pun akan berhenti kalau Anda nggak punya energi yang sangat kuat. Energi itu apa sih? Impian Anda ini loh Ibu. Ini loh, ini energi terbesar Anda itu nomor 3 ini. Gitu. Impian Anda itu energi terbesar Anda untuk bangun bisnis ini. Gitu. Kalau Anda nggak punya big why-nya, Ibu, Anda nggak akan bergairah menjalankan bisnis. Anda nggak punya antusias, nggak punya semangat, nggak punya keyakinan yang sangat kuat untuk sukses di bisnis ini. Kenapa? Karena Anda nggak punya big why-nya gitu. Jadi kalau Anda itu sudah punya big why gitu, Anda itu akan semangat, Anda akan antusias, Anda akan yakin, Anda akan optimis, Anda akan fokus gitu loh. Kenapa? Karena Anda punya impian, Anda punya alasan yang kuat kenapa harus sukses 10 sampai 12 bulan. Ya, nah, tolong ya, ini kalau nggak segera Anda temukan, sampai kapanpun Anda nggak akan mungkin bisa, nggak akan berani membayar harganya, melakukan poin 1, poin 2, 100%. Makanya apa? Mitra baru Anda harus paham dengan poin 3 ini. Mitra baru Anda nggak paham poin 3, maka mereka tidak akan berani membayar harganya untuk melakukan poin 1, poin 2 tadi yang sudah saya jelaskan. Ya. Oke, sekarang poin 4. Ya, kalau Anda sudah punya big why-nya, maka poin 4 ini menjadi sangat-sangat mudah sekali. Apa? Poin 4 adalah bagaimana mengamankan program harian Anda. Core leader, ya core leader, yang disebut core leader itu adalah bagaimana Anda mengamankan program harian Anda. Mengamankan program harian. Jadi moto core leader itu bagaimana hari ini lebih baik dari kemarin. Lebih baik dari kemarin. Nah, jadi kalau Anda sudah punya poin 1, poin 2, poin 3 tadi, maka poin 4 ini akan mudah sekali Anda jalankan. Program harian Anda ini akan benar-benar mudah sekali Anda lewati, Anda akan benar-benar enjoy, Anda akan happy, Anda akan fun, Anda akan senang sekali, antusias sekali, fokus, ya kan. Kenapa? Karena Anda sudah punya poin 1, poin 2, poin 3 tadi. Tapi kalau poin 1, poin 2, poin 3 tadi Anda nggak punya, terutama poin 3 tadi, maka poin 4 ini menjadi sesuatu yang menjadi sangat-sangat berat sekali Anda lakukan setiap hari. Ya, jadi sekali lagi, yang namanya core leader itu bukan mengamankan program mingguan, bukan mengamankan program bulanan,
apalagi mengamankan program 10 bulan. Jadi core leader itu bertempur setiap hari. Bagaimana Anda memenangkan pertempuran Anda setiap hari. Itu core leader. Jadi Anda itu sebagai seorang pejuang yang harus memenangkan pertempuran Anda setiap hari. Jadi Anda itu harus memenangkan pertempuran-pertempuran tiap hari. Ya, pertempuran tiap hari, bukan pertempuran mingguan, bulanan, bukan 10 bulan, bukan 12 bulan, tapi pertempuran tiap hari Anda harus menangkan tiap hari. Ya, program harian apa yang harus Anda hari ini lakukan setiap hari supaya Anda bisa memenangkan pertempuran Anda tiap hari, supaya Anda itu gimana hari ini lebih baik dari kemarin. Jadi moto ini harus benar-benar Anda pakai setiap hari. Ya, yang pertama, ini yang paling menentukan. Anda harus mampu membangun 10 warm market tiap hari. Ya, warm market tiap hari. Nah, untuk mengamankan 10 warm market tiap hari ini, maka Anda harus menguasai 10 teknik BBS yang sudah kita jelaskan di privat hari Rabu sama hari Jumat kemarin. Tolong Anda lihat rekamannya dan Anda catat private hari Rabu, hari Jumat. Bagaimana 10 teknik yang sudah kita ajarkan kepada Anda semuanya di privat BBS hari Rabu sama hari Jumat, bagaimana Anda bisa mengamankan 10 market tiap hari. Karena kalau poin pertama ini Anda nggak bisa amankan, maka Anda akan sulit sekali untuk mengamankan poin 2, poin 3, dan seterusnya. Ya, jadi kurang lebih di sini ada 7 poin yang harus Anda amankan setiap hari, yang harus Anda menangkan tiap hari. Poin 1 sampai poin 7. Ya, jadi sekali lagi buat yang baru, Anda lihat rekaman privat hari Rabu, hari Jumat yang menjelaskan, menerangkan tentang 10 teknik BBS. Anda harus pelajari, Anda harus praktekkan, Anda harus berlatih sampai Anda tahu gimana caranya membangun warm market dengan 10 teknik BBS. Ya, jadi saya wajibkan buat semua core leader, ya, semua core leader wajib menguasai 10 teknik BBS. Caranya gimana? Lihat rekaman privat hari Rabu sama hari Jumat. Ya. Ingat, kalau Anda hari ini tidak punya poin 1, poin 2, 3 tadi, maka Anda akan sulit sekali melewati poin 4 ini. Ya, jadi poin 4 ini hanya bisa dengan mudah ditaklukkan oleh orang-orang yang sudah punya poin 1, poin 2, poin 3 tadi. Ya, orang-orang yang fokus yang membangun aset, orang-orang yang fokus yang bekerja dengan sistem, orang-orang yang sudah punya alasan yang kuat kenapa harus sukses 10 sampai 12 bulan ke depan. Ya, itu orang-orang yang bisa menaklukkan nomor poin 4 ini, yaitu menaklukkan program harian tiap hari. Nomor 2, ya, yaitu bangun minimal presentasi 5 warm market tiap hari. Nah, ini yang harus Anda perhatikan. Penekanan saya di sini adalah 2, Bapak Ibu. Anda harus tahu bahwa untuk presentasi BBS di sini Anda wajib pakai presentasi BBS. Jangan pakai cara presentasi sendiri. Yang kedua, Anda harus tahu ada 3 aturan presentasi BBS. Apa 3 aturan presentasi BBS? Yaitu Anda harus menekan impian prospek 5-6 kali. Ya, prospek wajib ngikutin alur presentasi BBS. Anda tidak boleh ngikutin alur prospek. Anda lihat rekaman privat hari Selasa sama hari Jumat, Pak Ibu. Ya, nah nih. Jadi sekali lagi, presentasi ini itu hanya untuk men-screening sekali lagi, untuk menyeleksi ya, mana yang minat, mana yang hari ini macet, mana yang ribet gitu loh. Jadi ketika Anda presentasi baik online dan offline, pasti akan ketemu 3 orang tipe ini, akan ketemu 3 tipe orang ini. Ada orang yang minat, ya, ada orang minat, ada orang yang macet atau tidak respon, ada yang ribet. Dan Anda sudah tahu ilmunya, yang minat harus diapakan, yang macet diapakan, yang ribet diapakan. Anda lihat rekaman privat hari Rabu, hari Jumat. Ya, itu yang harus Anda perhatikan, ya. Jadi poin 2 ini sekali lagi Anda harus perhatikan 3 poin ini. Ya, jangan, penekanan saya di sini ya, Pak, jangan fokus ke reaksi prospek atau respon prospek.
baik Bapak Ibu waktu promosi, presentasi, dan follow up. Apapun reaksi mereka, itu nggak penting, itu nomor 2 juta. Nggak penting, nomor 2 juta. Yang penting yang harus Anda amankan adalah membangun 10 buah market tiap hari dan presentasi 5 buah market tiap hari. Titik, nggak pakai koma. Apapun respon mereka, ya apapun respon mereka, mau yes atau no, mau join atau menolak, mau negatif atau positif, mau melecehkan atau tidak, menghina atau tidak, ya, ataupun apapun reaksi mereka, itu nggak penting. Yang penting Anda itu mengamankan poin 1, poin 2 ini. Bangun sebuah market tiap hari, membangun presentasi 5 buah market tiap hari. Ya, apapun respon mereka, Anda tetap sukses 10 sampai 12 bulan ke depan. Jadi Anda tetap sukses 10 sampai 12 bulan ke depan apapun reaksi respon prospek. Jadi kalau Anda lagi promosi, lagi presentasi follow up, terus ada yang negatif, ada yang menghina Anda, ada yang mengata-ngatain Anda penipu, pembohong, itu nggak penting Bapak Ibu. Nggak penting. Sekali lagi nomor 2 juta, tugas Anda itu hanya bangun 10 market tiap hari. Tugas Anda itu hanya presentasi 5 market tiap hari, titik. Masalah respon, yes or no, positif negatif, itu bukan urusan Anda, itu bukan wilayah Anda. Itu wilayah yang kuasa, Bapak Ibu. Itu wilayahnya Tuhan. Anda itu mau berikhtiar, Bapak Ibu. Masalah yes atau no, itu semuanya bukan wilayah Anda. Ya, tugas Anda itu cuma ikhtiar. Memaksimalkan ikhtiar Anda bagaimana membangun sebuah market tiap hari. Membangun presentasi 5 market tiap hari. Anda mau presentasi sedasat apapun, sekeren apapun, kalau yang di atas tidak menggerakkan mereka join, ya nggak join, Bapak Ibu. Anda presentasi kayak belepotan kayak gimana pun, kalau yang di atas menggerakkan mereka join, ya join. Ya, Anda mau promosi sehebat apapun, kalau yang kuasa tidak menggerakkan mereka tertarik, ya nggak akan tertarik. Ya, Anda promosi jelek pun kalau Tuhan menggerakkan mereka untuk tertarik, ya minat gitu. Jadi tugas Anda itu bagaimana memaksimalkan ilmu Anda 10 teknik BBS itu Anda maksimalkan ilmu itu, sama ilmu presentasi itu Anda maksimalkan, titik. Ya. Nah, nanti yang kuasa mau menaruh di depan, di tengah, di akhir, mutiara-mutiara Anda yang join-join itu mau urusan yang kuasa. Yang kuasa bisa meletakkan di depan, di tengah, di akhir, bisa di depan semua, di tengah semua, bisa di akhir semua. Jadi tugas Anda itu bergerak tiap hari. Apa? Bawa market tiap hari, membangun presentasi 5 market tiap hari. Apapun respon mereka, itu nggak penting. Ya, kalau ribet, Anda harus ngapain? Masukkan siaran baru. Yang macet masuk grup WhatsApp Project Line Baris BBW. Yang minat Anda masukkan nanti ke seperti BBS. Kalau yang join langsung masukkan ke grup WhatsApp tim inti. Kan begitu. Kenapa harus Anda pusing gitu loh? Yang penting apa? Amankan sebuah market Anda presentasi 5 market tiap hari. Nah, itu poin 2. Sekarang kita masuk poin 3. Anda follow up ya orang-orang yang minat tapi belum transfer. Jadi ketika ada presentasi tadi, ada yang minat tapi dia belum transfer. Nah, ini Anda wajib follow up. Ya, Anda harus wajib follow up. Nah, penekanan saya di sini follow up adalah apa? Anda harus pakai bank data cara follow up BBS. Jangan pakai follow up sendiri-sendiri. Anda harus pakai follow up BBS. Ya, ini apapun respon mereka itu nggak penting. Jadi ketika Anda presentasi, promosi, follow up, yes or no itu nomor 2 juta. Nomor 2 juta nggak penting. Yang penting Anda lakukan ilmu follow up kepada yang minat tapi belum transfer sesuai dengan ilmu BBS. Ya, yang kedua, Anda follow up itu hari kedua sampai hari kelima. Kenapa Anda harus follow up hari kedua kelima? Ya, karena kalau Anda nggak follow up hari kedua, ya hari kedua sampai kelima, maka apa? Dipastikan mereka tidak akan pernah transfer. Kenapa? 2 kali 24 jam itu biasanya tuh mereka sudah lupa kalau mereka itu punya janji mau transfer ke Anda. Wong Anda follow up aja kadang kala belum tentu transfer, apalagi Anda nggak follow up gitu loh. Ya, nah ini Anda harus perhatikan. Jadi sekali lagi, tugas Anda itu hanya follow up. Apapun reaksi mereka itu nggak penting, nomor 2 juta. Ya,
Terus follow up terbaik itu Anda harus follow up secara chat, ya, chat dan telepon WhatsApp atau telepon biasa. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi follow up terbaik itu baik chat, telepon biasa secara personal atau one on one. Ya, one on one. Nah, itu poin 3 Bapak Ibu ya. Jadi tolong sekali lagi ketika Anda follow up, 3 poin ini Anda harus perhatikan. Harus pakai bank data cara follow up BBS, Anda tinggal minta linknya. Jadi kalau saya ngomong bank data, baik itu bank data promosi, bank data iklan, bank data hari ini presentasi, bank data itu baru tinggal minta linknya kepada sponsor atau leader Anda. Ya, di hari kedua kelima chat dan telepon by WhatsApp atau telepon biasa secara personal atau one on one. Nah, sekarang poin 4. Nah, sekarang saya hapus saja ya. Nomor 4. Sebentar saya minum dulu. Ya. Nah, poin 4, Anda harus mengarahkan mitra baru Anda dan mitra lama Anda untuk ikut program percepatan sukses 10 bulan atau mereka itu jadi core leader. Bapak Ibu arahkan mereka itu menjadi core leader. Ya, core leader. Core leader itu siapa ya? Tadi orang yang komitmen untuk sukses 10 bulan. Sukses 10 bulan via promosi, ya, gratisan sama berbayar. Nah, ini namanya core leader. Ya, jadi arahkan mereka itu jadi core leader. Karena hanya orang-orang core leader itu yang akan sukses di bisnis ini, Bapak. Jadi sekali lagi, saya garis bawahi merah, hanya orang-orang core leader yang akan memastikan nyampe garis finish. Jadi kalau lomba maraton nih, dari start 0 sampai 46 kilo, jadi yang bisa menyelesaikan, ya, bisa menyelesaikan lomba maraton 46 kilo, itu hanya core leader. Yang bukan core leader pasti akan berhenti di kilometer 1, ada yang di hari ini 100 meter sudah berhenti, ada yang 1 kilo berhenti, 2 kilo berhenti, 5 kilo berhenti, ada yang 10 kilo berhenti, ada yang 20 kilo berhenti, bahkan ada yang 30 kilo berhenti, bahkan ada yang 40 kilo berhenti, padahal tinggal 6 kilo lagi gitu. Bahkan ada yang sudah 45 kilo berhenti, ya padahal tinggal 1 kilo, ada yang kayak gitu. Ya, ada kayak gitu, ada, gitu. Jangan heran nanti. Ya. Nah ini. Ya, jadi sekali lagi, jadi kalau Anda punya mitra baru, kok nggak jadi core leader, maka dipastikan mereka tidak akan pernah nyampe garis finish. Karena hanya core leader yang berani melakukan poin 1, poin 2, poin 3. Hanya core leader yang berani membayar harganya di bisnis. Hanya core leader. Member biasa tidak akan mungkin berani membayar harganya untuk sukses 10-12 bulan ke depan. Nggak akan berani mereka. Ya, dan mereka ini adalah orang-orang punya mental pecundang, bukan mental seorang pemenang. Mereka itu sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit protes, sedikit mengeluh, sedikit-sedikit protes. Ya, bukannya mereka belajar, konsultasi, belajar, konsultasi. Yang terjadi adalah mengeluh. Ya, nah ini yang Bapak harus perhatikan. Ya, jadi hanya core leader yang akan nyampe garis finish. Makanya aset Anda itu asetnya apa? Core leader. Generasi 1, generasi 20, bukan member generasi 1 sampai 20. Ya. Nah ini, jadi mereka pastikan itu jadi core leader. Pastikan menjadi core leader. Kalau enggak, Anda sudah tahu nasibnya. Pasti akan berhenti. Cepat atau lambat akan berhenti. Anda nggak usah bingung, nggak usah hari ini bertanya ke saya, nggak usah hari ini nanti bertanya ke sponsor leader Anda kenapa mereka berhenti. Ya karena, ya kan, mereka bukan core leader yang betul core leader.
mereka tidak berani membayarkannya. Ya, tidak berani membayarkannya poin 1, poin 2, poin 3 tadi. Nah, ini. Ya. Nah, sekarang gimana cara mengarahkan mereka supaya jadi core leader? Maka Bapak Ibu harus kasih tahu ada 3 kekuatan yang dimiliki oleh Alhamdulillah. 3 kekuatan yang dimiliki oleh program percepatan 10 bulan. Program percepatan sukses 10 bulan. Yang pertama, ya, ini bergaransi. Ya, jadi khususnya di grup Facebook berbayar yang bayar 25.000 itu kan bergaransi. 25.000 ini bergaransi. Jadi kalau Bapak Ibu selama 2 minggu nggak bisa ngajak 2 orang, maka 25.000-nya itu akan diganti oleh sponsor core leader Anda. Jadi akan diganti oleh sponsor core leader Anda. Kalau hari ini Anda dalam waktu 2 minggu itu nggak bisa ngajak 2 mitra baru, tapi dengan catatan Anda harus setiap hari laporan kepada core leader Anda, kepada sponsor core leader Anda. Sehari aja nggak laporan, maka garansi ini bergugur. Garansi ini langsung gugur. Yang kedua, sudah punya hari ini cara atau strategi yang teruji. Maksudnya strategi teruji itu apa? Artinya yang gaptek itu bisa menjalankan cara ini gitu loh. Ya, buktinya apa? Di BBS ini, di sekolah bisnis BBS ini, ya bukan 1-2 orang, tapi ribuan, bahkan ratusan yang gaptek-gaptek itu bisa menjalankan cara strategi yang kita ajarkan Anda di privat hari Rabu, hari Jumat. Bahkan mereka hari ini sudah bisa ngajak 70, 50, 40, 30, 25, ya sudah ngajak lebih dari 10 semuanya. Ya, jadi strategi ini betul teruji. Artinya apa? Mereka nggak usah khawatir. Kalau mereka gaptek aja bisa, mereka semua pasti bisa gitu loh. Kenapa? Karena ini sudah teruji. Kalau sudah teruji itu artinya apa? Ya mereka bisa. Bahkan yang sudah kepala 5, kepala 6 saja bisa gitu loh. Ya, menaklukkan cara atau strategi ya atau sistem BBS gitu. Yang ketiga, itu punya mentor atau pelatih. Ya, tadi sudah saya jelaskan ya untuk mudah bisa nyetir mobil itu bagusnya ada mentor atau pelatih yang akan mendampingi dari sejak hari ini memutuskan jadi core leader sampai sukses gitu. Mendampingi dan mengajarkan ya bagaimana Anda sukses 10 sampai 12 bulan ke depan. Ya, jadi 3 kekuatan ini yang Anda harus jelaskan lewat apa? Lewat WhatsApp dan telepon. Telepon WhatsApp atau telepon biasa ini. Jangan sampai Anda nerangin program percepatan sukses 10 bulan ini, Anda hanya lewat WhatsApp tok, Ibu. Ya hanya dibaca doang. Tapi kalau Anda telepon, di situ nanti akan ada energi Anda yang akan Anda transfer ke mereka. Semangat Anda yang akan Anda transfer ke mereka. Ya, antusias Anda yang akan Anda transfer ke mitra baru, mitra lamanya Anda. Ya, itu kalau Anda telepon. Nah, kalau Anda WhatsApp, gimana Anda bisa mentransfer semangat antusias Anda? Ya, itu ya. Nah, itu nomor 4. Sekarang nomor 5. Nah, ini nomor 5 ini juga penting. Nah, nomor 5, Anda harus bikin laporan tiap hari ke grup WhatsApp sukses 10 bulan. 10 bulan dan ke sponsor core leader Anda. Nah, apa yang harus Anda laporkan? Yang pertama, ya, berapa market yang Anda bangun tiap hari? Ya, Anda bangun market hari ini itu berapa? Ya, nah, terus Anda itu persentasi berapa hari ini market? Persentasi marketnya berapa? Ya, dari persentase ini, Bapak Ibu,
Yang minat tapi belum transfer berapa? Terus yang macet berapa? Terus yang join berapa? Terus yang menolak berapa? Ya, contoh, hari ini Anda membangun 10 market, terus Anda presentasi 5 misalkan. Nah, dari 5 ini yang macet misalkan 2. Yang minat 2, yang macet misalkan 2. Ya, yang join misalkan 1. Berarti yang nolak 0. Ya. Misalnya seperti itu. Ya. Misal lagi, Anda presentasi berapa? Anda presentasi 10. Yang minat kalau belum transfer misalkan ada 4. Ya, yang macet atau tidak respon misalkan 3. Ya, yang join misalkan 1, berarti yang nolak berapa? Ini 4 tambah 3 7 tambah 2 8. Berarti yang nolak 2. Ya, ini yang Bapak Ibu harus buat setiap hari di grup WhatsApp sukses 10 bulan dan sponsor core leader Anda setiap hari. Untuk apa? Bapak Ibu harus bikin setiap hari untuk evaluasi. Ya, kalau Anda nggak bikin laporan, nah gimana Anda punya data setiap hari? Ya, seperti buku 7 checklist BBS tadi. Kalau buku 7 checklist BBS tadi itu lebih bagaimana mengevaluasi mitra 1, mitra kedua, sampai mitra terakhir. Itu buku 7 checklist BBS. Tapi kalau laporan ini adalah pergerakan Anda tiap hari. Dari uang marketnya gimana, presentasi gimana, yang minat gimana, yang macet gimana, yang join gimana, yang menolak gimana. Nah itu Anda harus evaluasi tiap hari. Kalau Anda tidak punya data tiap hari, Anda tidak akan tahu evaluasinya seperti apa. Apakah hari ini sama, atau lebih baik, atau malah kurang. Ya, Anda nggak akan mungkin bisa evaluasi kalau nggak bikin laporan. Maka saya katakan kepada Anda, laporan ini menjadi wajib buat core leader. Kalau Anda nggak bikin laporan, itu sama saja Anda nggak serius jadi core leader. Anda nggak serius. Karena apa? Anda sama saja itu tidak akan mungkin bisa memenangkan pertempuran harian Anda. Core leader itu kan bertempur tiap hari. Bertempur tiap hari. Gimana Anda memenangkan hari ini? Gimana Anda memenangkan hari ini? Itu prinsip sebagai core leader. Nah, kalau Anda nggak evaluasi, terus gimana besok bisa lebih baik? Gimana besok lebih baik? Nggak akan mungkin bisa. Karena apa? Anda nggak punya datanya. Anda nggak evaluasi gitu. Ya, sekalipun nih Anda uang marketnya 0, presentasinya 0, ya, yang ini semuanya 0, akan jauh lebih lebih gentleman di mata saya. Saya akan lebih respect terhadap Anda. Itu kalau Anda bikin laporan, sekalipun ini 0 semua, daripada Anda itu tidak bikin laporan. Ya, sekalipun Anda presentasi banyak tapi Anda nggak bikin laporan, itu sama saja Anda itu bukan sebagai core leader yang betul core leader. Ya, dan Anda itu tiap hari, itu saya pantau tiap hari, grup WhatsApp sukses 10 bulan itu saya pantau. Siapa yang tiap hari laporan, siapa yang nggak bikin laporan, itu saya tahu. Ya, berarti yang nggak bikin laporan, ini berarti nggak serius. Ya, hanya sebagai seorang core leader saja, yang namanya core leader bukan core leader yang betul core leader. Berarti orang-orang yang tidak berani membaharganya. Orang-orang yang tidak memahami dan tidak mau belajar tentang poin 1, poin 2, poin 3 tadi. Ya. Jadi kalau Anda tidak mengevaluasi, nggak punya data tiap hari, nah gimana Anda bisa mengamankan program harian? Anda tidak akan mungkin bisa mengamankan program harian Anda. Ya. Nah ini poin 5, sekarang masuk poin 6. Ya, poin 6 ini saya minta tolong kerjasamanya. Anda untuk mencantumkan nomor WhatsApp Anda di kolom komen promosi grup Facebook gratisan sama grup Facebook berbayar core leader Anda. Grup Facebook berbayar. Core leader Anda. Artinya yang satu garis sponsorisasi dengan Anda. Ya. Maksudnya satu garis sponsorisasi itu begini, Anda itu ngajak si A ngajak si B ngajak D ngajak D, dan seterusnya. Ini namanya satu garis sponsorisasi. Nah, ini Anda itu harus betul-betul apa ya?
membantu tim Anda supaya mereka itu mudah bangun uang market. Supaya mereka itu mudah bangun uang market. Gitu. Jadi prioritasnya itu yang satu garis sponsorisasi dengan Anda atau tim Anda. Nah, kalaupun toh tim Anda sudah selesai, Anda mau bantu tim lain nggak ada masalah. Tapi yang terpenting amankan dulu tim Anda. Ya, Anda kan punya hari ini generasi 1, punya generasi 2, itu dulu generasi 3, itu dulu yang Anda bantu untuk mencantumkan nomor WhatsApp Anda di kolom komen promosi grup Facebook gratisan sama grup Facebook berbayar. Gitu. Jangan sampai Anda hari ini membantu tim lain, sementara tim Anda nggak Anda bantu untuk cantumkan ini. Ya, nah ini makanya Anda harus tahu cara mencantumkannya. Anda harus pakai kode sandi. Ya, kode sandinya itu ada pagar, terus ada strip-strip 2, ada tanda petiknya 2. Contoh hari ini kalau pagar ya, Anda cantumkan minat, terus nomor handphone Anda misalkan 0812 3467 788 misalkan pagar. Nah, mau ya kan 0878 0297 4008 strip ya minat ya kan 0857 ya kan 1254 688 ya kan di tanda petik 2. Nah, ini kode sandi. Nah, mitra Anda core leader ini harus kasih tahu nih kayak gini-gini gitu supaya apa mereka tahu oh ini berarti sponsor saya bantuin saya nih, oh leader saya bantuin saya nih, oh mentor saya bantuin saya. Jangan sampai apa nggak dikasih tahu. Kalau nggak dikasih tahu mereka disangkanya ya uang market gitu. Anda itu jadi uang market. Padahal Anda ini kan sudah menjadi sponsor mereka. Masa hari ini presentasi sponsor sendiri, presentasi leader sendiri. Gitu. Nah ini kode sandi ini mereka harus tahu gitu loh. Ya, nah kalau mereka tidak hadir di training BBS malam hari ini, tidak lihat rekaman training BBS hari ini, mereka nggak akan tahu poin 6 ini, Bapak Ibu. Ya, jadi prioritas pertama itu adalah bantu tim Anda dulu, baru nanti tim orang lain. Ya. Nah, kenapa Anda harus menyantumkan ini? Ya, sekali lagi untuk mudah bangun uang market gitu loh, tiap hari. Karena ketika Anda banyak mencantumkan nomor WhatsApp di kolom komen grup Facebook gratisan berbayar, itu akan dilihat oleh anggota-anggota lain yang belum join di Cimo. Ya, mereka akan tertarik untuk juga ikut mencantumkan nomor WhatsApp mereka di kolom komen grup Facebook itu gitu. Ya, dan itu akan membantu tim Anda bangun uang market tiap hari. Ya, itu. Nah, sekarang poin 7, poin terakhir yang Anda harus evaluasi terus bergerak tiap hari. Bapak Ibu, sekali lagi poin 7 ini poin yang sangat penting sekali yang Anda harus lakukan perbaikan setiap hari. Ingat, 80% bisnis ini itu tergantung bagaimana Anda itu membangun marketing langit. Marketing langitnya itu apa, Bapak Ibu? Maksudnya marketing langit itu apa sih, Bapak Ibu? Anda harus membina hubungan dengan yang kuasa. Salah satu contohnya apa? Anda harus minta doa restu orang tua Anda. Jadi sukses tidaknya bisnis Anda itu tergantung hari ini doa restu dan amal Anda tiap hari. Apa yang harus Anda lakukan? Ya, berdoa. Perbaiki doa Anda. Jadi setiap ibadah Anda, tolong Anda khusyuk berdoa untuk Anda sama ya dan tim BBX. Doakan orang lain juga. Yang kedua, Anda bersyukur dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jangan pernah mengeluh. Apapun yang dikasih Tuhan, kasih yang kuasa, Anda bersyukur. Itulah yang terbaik buat Anda. Jangan pernah mengeluh. Kalau Anda mengeluh, lupakan 100 juta rupiah. Ya kalau hari ini dikasih begini aja Anda mengeluh, bagaimana Anda mau dikasih 100 juta per bulan? Loh Anda dikasih sekarang aja Anda masih ngeluh. Kalau Anda bersyukur, maka nikmat Tuhan itu akan ditambah kepada Anda. Tapi kalau Anda ini mengeluh, ya Anda sangat sulit untuk bisa sukses membangun bisnis ini. Jadi dari bangun tidur, ya sampai tidur lagi, itu Anda harus bersyukur. Setiap hari, setiap saat. Terus Anda harus bersedekah, Bapak. Kenapa Anda harus bersedekah? Supaya Anda itu betul-betul mudah menjalankan bisnis ini.
ya dikasih kelancaran, dikasih kemudahan, ya kan? Dan Anda jadinya tidak sombong gitu loh. Anda tidak egois. Jadi ketika Anda sukses nanti, Anda itu betul-betul menjadi orang dermawan yang senang bantu orang gitu. Karena apa? Anda sudah latih dari sekarang. Anda latih hari ini, setiap hari bersedekah, semampu Anda, yang penting niatnya. Ya, Anda mampunya 1.000 tiap hari, ya 1.000 tiap hari. Tapi Anda latih. Memang di awal itu sangat sulit. Namanya juga hari ini sesuatu kebiasaan baru. Kalau nggak dipaksakan, itu gimana ya? Akan sulit sekali. Ya, tapi kalau Anda paksakan diri Anda tiap hari berlatih, maka jadi kebiasaan yang nanti kalau Anda nggak bersedekah, itu nggak enak aja rasanya gitu. Ya, makanya harus latih tiap hari bersedekah semampu Anda. Kalau Anda mampunya 1.000 tiap hari, lakukan itu terus-menerus selama hari ini 40 hari ke depan. Anda lakukan selama 40 hari ke depan atau selama 90 hari ke depan. Itu akan menjadi kebiasaan positif yang akan membentuk karakter baru Anda nanti. Ya, terus yang keempat yaitu berhubungan baik dengan orang lain. Ya, berhubungan baik dengan orang lain, terutama itu ke orang tua Anda. Kalau Anda hari ini ya ada masalah dengan orang tua Anda dan Anda tidak segera minta maaf dan tidak Anda bangun hubungan yang baik dengan mereka, itulah yang akan membuat bisnis Anda akan ya macet, bisnis Anda tidak akan pernah sukses. Ya, pasangan Anda, ketiga anak Anda, keempat tetangga Anda, yang kelima teman Anda, yang keenam yang Anda temui, mau Anda kenal atau tidak. Pokoknya Anda itu harus berbuat baik, titik. Orang lain mau berbuat jahat, berbuat tidak baik, itu pilihan mereka. Itu tanggung jawab mereka sama Tuhan. Yang penting Anda sudah berbuat baik sama mereka. Perkara mereka mau membalas dengan jahat, ya silahkan. Itu urusan mereka sama Tuhan. Yang penting Anda berbuat baik. Jangan sampai mereka berbuat jahat, Anda balas jahat. Apa bedanya Anda sama mereka? Jadi poin 7 ini menentukan 80% ya marketing langit itu betul-betul akan menentukan Anda ini mudah atau tidak mau bisnis. Ya, ini tolong betul-betul Anda pahami, Anda evaluasi terus setiap hari. Nah, baru 20%-nya itu poin 3 sama poin 4 tadi. Ya, poin 1 sama poin 4 yang saya terangkan itu atau strategi BBS tadi itu masuknya ke 20%-nya, Ibu. Jadi 20% itu tergantung strategi BBS tadi atau yang saya sebut sebagai marketing bumi. Ya. Jadi sebelum Anda itu memaksimalkan marketing bumi, Anda maksimalkan dulu marketing langitnya, Bapak Ibu. Perbaiki doa Anda, perbaiki rasa syukur Anda, bersedekah Anda, perbaiki hubungan baik Anda dengan orang tua, pasangan, anak, tetangga, teman, perbaiki hubungan Anda sama Tuhan, ya, perbaiki hubungan Anda sama Tuhan. Ya, tiap hari Anda perbaiki, Anda tiap hari perbaiki. Apakah hari ini lebih baik atau tidak? Apakah hari ini itu harus Anda lakukan. Baru Anda maksimalkan yang marketing buminya, Anda maksimalkan 20%-nya. Jangan dibalik Bapak Ibu. Jangan sampai ini jadi 80%-nya, yang ini 20%-nya. Wah, salah Bapak Ibu. Anda nggak akan pernah kemana-mana di bisnis ini. Ya. Jadi poin 7 ini benar-benar Anda harus jalankan setiap hari. Evaluasi setiap hari. Jangan-jangan nih, bisnis saya nggak jalan, itu ada poin ini yang nggak Anda jalankan secara serius. Mungkin Anda masih ada apa ya, masalah dengan orang tua Anda, mungkin ada masalah dengan pasangan Anda, masalah dengan tetangga, teman, ya, atau mungkin Anda kurang bersyukur, Anda mungkin doanya main-main, Anda mungkin tidak bersedekah, ya kan? Anda tidak membangun hubungan yang baik sama Tuhan, ya. Nah, itu yang kadang kala Anda itu suka loss di sana, Boy. Suka loss itu di sana. Begitu begitu tuh loss, maka bisnis Anda itu akan loss, Boy. Ya, akan loss, akan betul-betul pondasinya itu rapuh. Akan gampang hancurnya bisnis Anda, Boy. Ketika 80%-nya ini Anda nggak miliki. Ya, maka saya pesan kepada Anda semua, ya, sekali lagi, poin 7 ini menjadi penentu segala-galanya. Ya, apa yang saya terangkan tadi itu cuma 20%. 80%-nya itu tergantung marketing langit Anda setiap hari. Doa restu orang tua Anda bagaimana?
amal Anda tiap hari itu seperti apa. Ya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Anda. Mungkin barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan kalau ada yang bertanya. Ya. Adalah yang bertanya Bapak Ibu atau jelas semuanya? Sudah jelas Pak Trian, terima kasih. Ya. Assalamualaikum Pak Trian. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak Taufik. Iya Pak. Ini saya mau tanya tentang PPOB nih Pak. Oke, siap. Nah, jika kita sendiri nih Pak ya, yang deposit itu Ya. 1 bulan seandainya 500.000 nih Pak. Ya. Apakah deposit kita sendiri ini apa dapatkan income sendiri atau gimana itu Pak? Ya, tidak ya. Jadi kita hanya ya kalau di PPOB itu income kita itu diperoleh dari mana? Dari deposit generasi 1 sampai generasi 20. Oh, Ya. dari mitra kita jadi Pak ya? Ya, dari mitra kita, dari mitra generasi 1 sampai 20. Nah, deposit kita sendiri itu kita nggak dapat income, tapi deposit ini bisa kita pakai untuk transaksi kita sendiri. Oh gitu, Nah, iya. gitu. Nah, misalkan Pak Taufik ini kan masuk generasi berapanya leader Anda ya. Jadi depositnya Pak Taufik itu nanti menjadi bonus ya 10 setiap perkelipatan 50.000 deposit mitra generasi 1 sampai 20 kita dapat Rp10 kan begitu rumus marketing plan-nya kan begitu. Iya, ya. Ya begitu Pak Taufik ya. Iya, siap Pak. Oke, yang lain ada nggak? Saya Pak, Ya silakan. ini Pak mitra saya kan yang itu apa memang nggak pernah hadir di privat. Dia tuh kan tapi itu PPOB-nya itu dia lancar tuh gimana Pak ya? Soalnya kan dia gini, dia kan punya itu kios pulsa, tapi dia tuh sama itu servis HP lah. Aku kan saya juga bilang gini, kalau yang pokoknya diusahakan privat, tapi dia tuh bilangnya nggak sempat waktu gitu loh. Tapi dia itu tetap PPOB-nya itu dipakai gitu. Gimana Pak tuh? Ya nggak apa-apa, berarti dia posisinya bukan call leader ya member biasa. Oh, ya gitu. member biasa. Berarti ya Bapak mereka hanya dapatnya apa? Ya hanya dapatnya ya kalau dia memang jualan ya dapatnya uang. Hanya uang saja. Itu seperti kayak dagang. Tapi mereka tidak akan pernah dapat passive income 100 juta per bulan. Oke, ya udah. Ya, sampai kapanpun nggak akan pernah dapat passive income 100 juta per bulan. Gitu. Oh ya, makasih Pak infonya. Ya, oke. Ya, yang lain silakan kalau ada yang bertanya. Jadi sebetulnya tugas kita itu ya tadi memastikan duplikasi itu berjalan bagaimana masing-masing itu membangun kesimpulannya ya, membangun pipa 1 mereka masing-masing atau membangun generasi 1 masing-masing. Mulai dari mana? Mulai dari diri kita. Supaya apa? Supaya kita bisa dicontoh, supaya kita bisa diduplikat sama generasi 1 kita. Ya, seperti itu. Generasi 1 kita juga sama membangun pipa 1. Dan seterusnya sampai generasi 20. Nah, kalau semua orang mengerti ini, maka akan mudah sekali menaklukkan 20 generasi. Anda semua ini kan membangun 20 generasi kan? Atau membangun 20 pipa kan? 20 lantai ya, membangun 20 pipa. Ya, itu. Jadi tugasnya ya ini. Masing-masing memastikan membangun pipa 1 atau generasi 1 masing-masing. Enggak usah banyak-banyak, cukup 2 core leader aktif. 2 core leader aktif. Titik. Ya. Kalau semuanya membangun 2 core leader aktif, ya, Anda sudah tahu tadi potensinya. Dari PPOB saja, gitu loh. PPOB saja kalau mereka deposit 500.000 sebulan, itu Anda sudah dapat income 200 juta per bulan. Ini dari PPOB saja, belum sama charity level, charity sponsor, belum sama reward, belum sama travel, belum nanti marketplace dan lain sebagainya. Ini baru dari PPOB saja, itu pun kalau mereka depositnya 500.000. Bagaimana kalau mereka depositnya kayak Pak Subliyadi itu yang 3 jam 900.000 habis, ya kan? Gimana kalau depositnya kayak Pak Satrio itu yang sebulan 50 juta, uang 500.000 saja, ya itu bisa menghasilkan 200 juta per bulan.
kalau Anda mampu membangun 20 pipa. Jadi Anda ini tugasnya bangun 20 pipa. Ya. Bukan hari ini nih, bukan ini ya, bukan bekerja untuk uang ini. Ya, kalau Anda bekerja untuk uang, ya sampai kapanpun Anda nggak akan dapat 200 juta per bulan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, ya silakan. Saya Nana dari Karawang. Ya silakan Mau Pak. pertanyakan ini, masalah deposit Ya. yang seperti saya tidak punya nomor rekening, lewat link itu bagaimana Pak? Sepertinya kemarin udah diterangkan, cuman mohon maaf ada kekurangan dari fokusnya saya. Ya. Terima kasih Pak. Ya, oke, sama-sama. Jadi kalau nggak punya rekening, Bapak Ibu, ini bisa transfer, misalkan nih nitip transfer boleh. Jadi nggak harus pakai rekening kita, bisa nitip transfer sama tetangga, teman, pasangan kita, saudara kita. Ya, atau Bapak Ibu bisa pakai hari ini Dari link misalkan Pak. Link bisa. Yang penting harus ada 3 angka uniknya ya. Itu. Iya. Ya, seperti itu. Tapi saya sarankan Anda semua kalau sudah jadi core leader, Anda harus punya nomor rekening ya, Bapak Ibu. Karena bonus Anda itu semuanya itu ke nomor rekening. Gitu loh. Nah, kalau Anda hari ini jadi core leader nggak punya nomor rekening, maka bonus Anda ini nanti ditabung. Ya, ditabung di akun Anda. Ya nggak apa-apa sih, cuma kan jadinya Anda tidak bisa mendapatkan bonus yang biasanya kita kirim gitu setiap hari Senin sampai Jumat gitu. Ya. Bikin nomor rekening itu kan murah ya. BRI itu kalau nggak salah simpan di situ cuma 100.000. Iya Pak. Ya. Bahkan BCA yang tanpa buku itu 50.000 kalau nggak salah. Ya, tanpa buku ya cuma ATM doang. Itu 50.000 tuh BCA, ya kan? Jadi kalau misalkan, mohon maaf Pak, kalau misalkan yang didaftarkan itu, nah saya yang berkuasa, saya yang pegang, tapi itu atas nama orang lain, bagaimana Pak? Misalkan atas nama orang lain boleh, kalau memang sudah ada kesepakatan sama orang lain itu. Iya. Ya udah Pak, itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang lain silakan. Assalamualaikum, Trian. Waalaikumsalam, ya silakan Pak. Gini Pak, saya mau nanya, ini ada lep-lepan nih sinyalnya, tapi coba mudah-mudahan bisa. Ya. Ini mitra kami yang nggak aktif Pak, gimana? Ada cara-cara teknik itu mengaktifkan lagi mitra yang vakum itu Pak? Ya, ada beberapa yang. Ya, kembali lagi tadi, ya solusinya untuk mengaktifkan mitra Anda, kembali lagi gali impiannya. Karena hanya ini yang bisa menyelamatkan mereka. Tanpa mereka punya alasan yang kuat, kita mau telepon tiap hari, mau WhatsApp tiap hari, bahkan mendatangkan saya ke depan mereka, itu tidak akan ada artinya, Ibu. Kalau mereka tidak punya alasan yang kuat, kenapa mereka harus sukses 10-12 bulan di gym? Jadi, gali impiannya lagi. Apa tujuan mereka? Oh, gitu. Apa tujuan mereka untuk fight di bisnis ini? Itu harus ketemu, Bapak Ibu. Selama ini nggak ketemu, Anda mau ngasih apapun, nggak akan ada gunanya. Anda mengarahkan mereka untuk training, untuk privat, untuk lihat rekaman, untuk apapun, itu nggak ada artinya. Kenapa? Ya karena mereka tidak punya energinya. Mereka nggak punya powernya. Gitu loh. Gitu. Jadi, caranya gimana? Gali impiannya lagi, Pak. Gali impiannya lagi. Oh, gitu Pak ya? Iya. Itu. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Lagi kami coba. Ya, sama-sama Pak Dedi. Ya, karena gini Pak Ibu, pikiran manusia itu biasanya dia hanya 3 ya. Menghindari kesengsaraan, ya, sama mendekati yang namanya kenikmatan, sama yang ketiga itu terjadi yang namanya pengulangan. Ya, itu yang hari ini harus Pak Ibu perhatikan. Yang di catatan BBS saya kemarin kan sudah saya kasih tahu kepada Anda di catatan BBS itu. Jadi hati-hati dengan pikiran Anda, ya. Kalau Anda paham bagaimana cara mengendalikan pikiran, insya Allah Anda akan mudah sekali untuk membangun bisnis ini, ya. Makanya gali impiannya, ini penting sekali, gali impiannya. Makanya saya kan tadi
Anda bisa berani membayar harganya, ya berani membayar harganya, membayar harganya, itu kan Bapak Ibu harus melakukan poin 1, poin 2 tadi. Ya, Anda harus fokus membangun aset. Ya, itu kan poin 1. Poin 2-nya apa? Anda harus bekerja dengan sistem, yaitu apa? 7 langkah sukses BBS. Ya, saya singkat 7 langkah sukses BBS sama 5 kebiasaan core leader, KBC, kebiasaan core leader. Nah, ini. Jadi hanya orang-orang yang punya impian, yang berani membayar harganya, di mana mindset-nya itu bekerja membangun aset, bukan bekerja untuk uang. Bukan bekerja untuk uang. Itu hanya orang-orang yang mengerti bagaimana caranya mereka mewujudkan impian mereka 10-12 bulan depan. Dan mereka berani melakukan ya kan 7 langkah sukses BBS sama 5 kebiasaan core leader karena mereka mengerti dengan melakukan sistem mereka akan melahirkan duplikasi. Mereka mengerti kalau mereka hari ini melahirkan duplikasi akan melahirkan multiplikasi. Multiplikasi akan melahirkan leverage. Nah, kalau mereka nggak melakukan sistem, maka duplikasi nggak akan ada, multiplikasi nggak akan muncul, leverage apalagi. Gitu. Ya, begitu Pak Dedi ya. Terima kasih. Yang lain silakan. Kalau ada 1 menit lagi kita akan selesai. Halo Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya Pak, seandainya dalam 1 bulan itu PPOB ini saldonya 100.000. Ya. Terus? Ya. Gimana Pak? Sinyalnya sepertinya ini. Sinyalnya putus itu Pak. Ya. Oke, Bapak Ibu, sepertinya cukup ya karena sudah pukul 22. Nanti Halo, ya. Oke. Ya. Nanti kalau ada yang belum jelas, Bapak Ibu langsung konsultasi ke WhatsApp saya aja ya. Jadi sekali lagi tolong tadi saya ingatkan 1 kali 24 jam semua core leader baru Anda itu harus tahu nomor WhatsApp saya dan mereka arahkan untuk langsung kenalan dengan saya. Supaya jalur konsultasi core leader baru Anda itu tahu harus kemana ketika mereka belum jelas tentang bisnis ini. Ya. Oke, terima kasih. Oke, Pak Trian. Ya, sukses buat Anda semuanya. Kita ketemu lagi besok di training yang lebih luar biasa lagi. Dan tolong sekali lagi arahkan semua mitra baru, mitra lama Anda untuk menjadi core leader selanjutnya di bawah Anda dengan cara-cara yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, sukses buat Anda semuanya. Bibades. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.